cek, Fatin cek. Semangat sering kolaps ngadepin new normal. Lo butuh bodyguard baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. SDC 1000 dengan triple proteksi, vitamin C 1000 mg, madu dan ekstrak mint untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Rasa orange-nya seger banget, bikin baper. Siap gaspol di new normal. Minum SDC 1000 rasa orange. Baru SDC 1000 rasa orange, bodyguard tubuh biar nggak ngedrop dari Wings Food. Terima kasih banyak nih buat yang udah pada join. Kita sapa-sapa dulu ya. Selamat sore pokoknya semuanya. Selamat datang pastinya di acara live streaming dari produk launching Segar Dingin menjadi generasi anti ngedrop. Sebuah acara kolaborasi antara Segar Dingin dengan Grid Network dalam rangka memperkenalkan produk terbaru dari Segar Dingin, yaitu adalah Segar Dingin SDC 1000. Nah, penasaran kan kayak gimana? Makanya diikutin dari awal sampai habis. Kita bakal seru-seruan pokoknya di sini. Betul banget. Hari ini. Dan gak cuma itu aja, buat lo yang sekarang lagi nonton nih, selamat datang juga pastinya untuk teman-teman rekan-rekan media. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi harus tetap semangat walaupun ini udah jam-jam rawan ya. Udah bentar lagi banget, Bentar harus lagi. makin semangat justru. Itu dia, lagi rawan segala macam. Kita bakal bongkar pokoknya. Gimana caranya? Mungkin udah banyak lemburan dari kantor, terus udah menjelang lebaran nih biasanya Bener. kerjaan numpuk nih, ya kan? Iya ya, makin Itu, biar nggak ngedrop nanti pas lebaran, makanya dibongkar hari ini. Benar-benar kita cari tahu lebih lanjut lagi, bakal ada nutritionist, bakal ada perwakilan juga dari SDC 1000, dan nanti ada Fatin juga bagi-bagi tips semuanya. Dan semuanya juga bisa dapat hadiah dengan cara ikutan, ini dia, Instagram Story Challenge kita gampang banget caranya. Lo tinggal Instagram Storyin aja, berbagai momen yang seru nih hari ini, kayak tadi Fatin lagi nyanyi, atau nanti Fatin lagi sharing-sharing, udah langsung diceritain aja di story keseruan acara hari ini, dan di-mention, nah ini dia, di-mentionnya itu adalah ke @sdc1000.id, tulisannya adalah @sdc1000.id, nah itu dia ya, habis itu ke @cewekbanget, dan juga ke @hi_online_, dan juga tag ke 3 teman kamu, habis itu jangan lupa dikasihin hashtag juga. Hashtag ini adalah ini bodyguard anti ngedrop. Jadi langsung dikasihin hashtag semuanya, di-mention ke 3 temennya, dan tadi ke SDC, ke Cewek Banget, dan juga ke Hi Online. Nanti kita bakal umumin di akhir acara kira-kira siapa yang bakal dapat hadiah nih. Yoi, hadiahnya bakal ada voucher dan juga hamper. Seru banget ya. seru banget. Jadi pengen ikutan juga malah. Boleh Makanya, nggak sih? bisa nih. Tin, Ya. kamu masih ingat gak sih momen-momen waktu kamu di-notice nih sama abang, leave the door open. Abang ya? Iya, Orang mana deh? abang. Tangerang kali ya? Iya. Oh, oke. Mukanya mirip banget warga Oke. lokal Oh, sebenarnya. bisa. Masih inget gak momennya kayak gimana? Kaget banget sih Hah? waktu itu Kak, karena kan yang ngasih tauin tuh teman-teman dari sosmed justru. Akunya bukan aku yang pertama kali notice gitu. Jadi kaget, terus belum sempat konfirmasi juga malah, tapi teman-teman tuh kayak malah kayak semangat banget gitu. Jadi semangat tuh kan nular ya. Jadi Iya, akunya iya. kayak oh iya makasih gitu. Langsung jadi makin seneng Iya ya? jadi begitu dan. Oke, kita bakal bedah lebih lanjut nih, nanti ngobrol-ngobrol sama Fatin. Tapi ya gitu,
tungguin aja dulu. Stay tune terus pokoknya di official product launching dari Segar Dingin SDC 1000 generasi anti ngedrop. Yes, balik lagi barengan sama gue Akbari, pastinya masih di acara official launching dari produk launchnya SDC Segar Dingin 1000 ini, seru banget kita ya. Betul. Dan kamu sekarang ceritain dong, Tin, selama pandemi nih, kesibukannya ngapain aja sih sebenarnya? Kesibukannya, aku sebenarnya lagi nabung-nabung lagu buat album. Oh, oke. Terus nyobain hal-hal baru sih sebenarnya. Aku kemarin sempet kayak nyobain bikin kayak konten gaming gitu. Oke. Terus Konten apa ya? gaming gimana? Konten gaming aku tuh kayak mau rakit PC gitu loh, Kak. Demi apa? Iya, iya. Kayak Ariel Noah nih ya? Waduh, Bisa belum juga. se-expert itu. Oke, Cuman tapi gimana? emang mau mengulik sebenarnya hal-hal yang dari dulu disukain, Oke. cuman ternyata malah kesampaian di pas pandemi ini gitu. Jadi kamu nanti bakal live streaming kamu lagi nge-game gitu? Oh iya, semoga terlihat jago ya. Terlihat dulu Oke, aja oke, gitu. oke. Ya kita bakal ngelihat Fatin lebih aktif di Discord dan juga shower ntar ya. Discord ya, betul. Oh gitu. Tapi Iya. udah proses nih. Rakit PC-nya. Sedang memilih-milih mana kira-kira yang cocok, yang kira-kira umurnya langgeng ya kalau dipakai streamingnya lama gitu sih. Oke. Jadi tadi ada main game ya kan, terus tadi ada juga nabung lagu buat album. Nah, Betul. kalau kuliahnya gimana? Oh, pertanyaan yang Pertanyaan mengagetkan ibu-ibu ya? nih, ya kan? Apakah Boleh. dospem apa bagaimana? Ini bajunya Oh, iya, udah betul, siap udah. mau seminar abis ini. Bener sih, aku udah harus sidang di akhir tahun, insya Allah ngejar lulus akhir tahun. Oh, akhir tahun ini lagi ngejar lulus. Berarti sekarang lagi skripsi. Udah selesai sempro, terus pas banget hari Selasa aku ada bimbingan. Wih, selamat ya. Semoga lancar ya. Doain Terima dong kasih. Fatin nih biar lancar ya. Nah tapi Tin, boleh dong di-sharing gimana Apa? caranya kamu bisa ngatur waktunya tuh kan deadline banyak segala macam, kerjaan juga banyak. Gimana caranya? Kalau di aku pribadi harus paling pertama tahu prioritasnya duluan yang Oke. mana gitu. Since kayak aku bilang tadi, aku kuliah udah harus lulus tahun ini, berarti kalau misalnya ada apa-apa, non skripsi aku adalah yang maju paling awal gitu. Oke. Jadi walaupun misalnya aku ada passion lain, tetap itu aku urutin mana yang paling kayaknya pokoknya paling prioritas sih. Berarti bikin skala prioritas tuh ya? Iya betul. Apa skala prioritas kamu sekarang? Lulus tahun ini. Oh, itu? Kalau jangka waktu pendek ya, lulus tahun ini ya. Bukan ngelarin ini film anime gitu? Waduh, kayaknya itu Dimaratonin gitu? kalau diturutin aku takut aku malah maraton ya, malah bisa nggak tidur gitu. Oke. Tapi pernah ngedrop nggak sih gara-gara kamu kegiatannya banyak segala macam gitu? Dulu pernah pas awal-awal kayak dulu kan kalau misalnya pergi ke satu kota ke kota lain itu Iya. kadang makannya suka nggak ngelihat banget ya ini banyak sayurnya atau Pokoknya lapar gimana. mata aja BM Iya gitu dulu ya, lapar oke. mata, apalagi dulu kayak gorengan adalah hidup gitu kan. Oke. Jadi dulu tuh nggak sehat banget sih lifestyle-nya, tapi sekarang ketemu teman-teman yang malah makin banyak edukasi di aku ngebantu banget sih. Oke. Jadi itu salah satunya ya, milih-milih makanan yang benar berarti ya. Oke, Betul. nah kan tadi kamu juga udah sempat sharing nih kegiatan kamu lumayan sibuk juga gitu. Kayak ya kita anak muda yang kerjanya lumayan padat. Betul. Nah tadi Fatin udah sempat sharing, nah sekarang giliran gue nih untuk sharing. Aku kemarin sempat ngerangkum lah kegiatan Apa tuh? kesibukan Kayak aku gimana nih. gimana tuh? Kayaknya Akbari juga sebenarnya sibuk nih, makanya Oh, bisa langsung dilihat tahu ini ya. dia dari video yang satu ini. Sikat. Semuanya selamat datang di A Day in Akbaris Live. Di sini gue pengen nge-share kegiatan gue, keseharian gue dari bangun tidur, sahur, terus sampai gue nge-MC, gue siaran dan lain-lainnya. Makanya langsung aja stay tune. Jadi udah setahun lebih nih gara-gara pandemi, sekarang gue siarannya dari rumah cuy. Jadi kadang gue siaran pagi, gue siaran malam juga. Nah semuanya gue lakuin di rumah supaya lebih aman. Biasanya nih habis siaran pagi gue tuh suka ada meeting online. Nah gue tuh biasanya meetingnya sama brand atau mungkin sama event-event yang emang nge-hire gue buat jadi MC-nya. Dan di situ ya udah gue benar-benar harus fokus sih gitu deh. Nah siangnya itu biasanya gue langsung lanjut ke venue untuk berangkat nge-MC. Di bulan puasa kayak gini justru challenge-nya buat gue makin gede cuy. Karena kan gue nge-MC jadi butuh ngomong terus segala macem. Tenggorokan lumayan kering lah ya. Udah gitu kerjaan gue selalu beruntun. Kadang di saat yang bersamaan suka ada klien atau brand yang juga nge-WhatsApp gue. Atau mungkin harus gue bales juga nih segala macam revisian. Jadi ya
kadang bingung gitu gue mau ngerjain yang mana dulu ya segala macam. Itu dia makanya yang kadang sering gue di sela-sela rehearsal gue buka laptop atau angkat telepon dulu. Jadi bener-bener wah harus multitasking banget sih. Biasanya pas lagi kelar kegiatan gue juga sering nyempetin buat ngelakuin hobi gue. Nah sekarang gue lagi belajar skateboard. Nah gue juga pengen nge-share nih, gimana sih caranya gue bisa tetap fit walaupun kegiatan gue cukup padat gitu ya. Banyak banget yang gue kerjain. Rahasianya adalah gue rajin minum vitamin C dari SDC 1000. Apalagi sekarang mereka punya varian baru yang wah gue cinta mati cuy sama varian rasa orange yoi. Dan SDC 1000 ini adalah minuman serbuk effervescent vitamin C yang punya triple proteksi. Ada vitamin C 1000 mg-nya, ada madunya juga, plus ada ekstrak mintnya. Enak banget ya. Dan pas lagi lo minum nih, itu tuh ada sparklingnya. Aftertaste-nya juga nggak pahit. Jadi nggak kayak minuman vitamin C yang lain. Enak banget cuy. Yes, itu dia tadi adalah singkat cerita A Day in Akbaris Life. Jadi ya lumayan sibuk tapi ketolong sama vitamin C yang ada di kandungannya Segar Dingin SDC 1000. Jadi gokil banget. Hari ini biar obrolan gue sama Fatin makin berfaedah ya. Betul. Kita udah mengundang 2 narasumber lagi yang udah tergabung. Boleh nih mungkin tepuk tangannya secara virtual ya kepada Dr. Rita Ramayulis DCN MKes selaku seorang nutrisionis Indonesia. Boleh tepuk tangannya? Secara virtual. Ini yang Yoi. virtual emoji tepuk tangan Emoji ya. tepuk tangan, benar. Ini nutrisionis terhandal di Indonesia kayak kalau dilihat di Instagramnya ya Tin ya, itu kayak wah talk show di sini, talk show di sini, talk show di sini. Lebih sibuk dari kita. Benar. Jadi lumayan deg-degan nih kan sekarang aneh. Berikutnya, ini kita juga punya perwakilan dari Segar Dingin yaitu adalah Bapak Budi Santoso. Boleh tepuk tangannya? Untuk Bapak Budi nih yang udah bikin kita jadi lebih sehat hari ini. Betul. Iya, itu dia makanya. Gimana Pak, Bu, sehat hari ini? Sehat. Oh iya. Udah Harus minum sehat. berapa kali Segar Dingin nih hari ini? Terlihat nih dari kesegaran mukanya sih. Kelihatan banget. Yang jelas siang enggak sih karena puasa. Betul benar, banget benar, dong. Sebentar lagi kita bisa minum lagi berarti Iya, ya. iya. Kalau Pak Budi favoritnya yang rasa yang mana? Kalau saya sih suka yang rasa yang baru, yang orange. Rasa orange. iya. Oke, oke, baik. Kalau Bu Rita yang mana? Kayaknya orange juga. Orange juga, Bu? Orange itu Sama. emang menarik sih. Sama ya? Fatin. Harus orange. Orange semua nih ya? Yaudah aku yang jeruk nipis deh. Kasian deh anak Gitu. banget. Oke, kalau tadi kita udah sempat ngobrolin gitu ya, udah sempat lihat juga tadi gue di sela kesibukan gue sempat ngelakuin hobi juga. Nah sekarang kita tanya langsung nih, kalau Fatin hobinya apa nih? Aku hobinya Iya, selain ngerakit PC ya? selain ngerakit PC Iya, baik. apa Aduh, nih, Tin? sulit nih. Boleh, Aku karena seorang ibu dari 2 kucing ya. Siapa nama kucingnya siapa? Nama kucing aku Bawe sama Yuki. Bawe sama Yuki. Iya. Namanya Jepang juga nih ya? Iya. Oke, terus, Jadi terus? lumayan emang kalau gak ke kucing, aku ke anime. Terus aku tuh suka banget juga cari restoran-restoran baru gitu sih. Oh kuliner. Iya, jadi sebenarnya hobinya banyak sih, nggak akan ada habisnya. Makanya Heeh. anaknya kayak harus semangat terus, harus energi terus. Oke. Itu hobinya Fatin. Yes. Kalau hobinya Pak Budi apa? Kalau saya dengar musik sih. Oh, dengerin musik. Apalagi kalau lagi pandemi gini ya, sambil kerja atau kadang di rumah juga ya tetap masih nyalain musik. Oh, Playlist good Pak booster Budi kalau ya. lagi ngedrop banget apa Pak Budi? Playlistnya macam-macam, pop rock gitu ya, biar bangkitin Naikin semangat udah ya. lagi. Semangat Tapi kalau ya. lagi banyak pikiran, cari yang soothing, yang calming, yang piano gitu. Oh, I Oke, see. siap. Jadi happy ya. Baik. Kalau Bu Rita? Hobinya ya? Iya, hobinya. Kalau hobinya menulis. Makanya sampai hari ini udah ada 36 buku yang saya tulis. Karena emang hobinya nulis, apa-apa ditulis. Produktif gitu. banget ya. Hobinya berfaedah nih. Hobinya menghasilkan. Bagus, Betul. bagus, Oh, Bu. Bagus, Bu. bagus tuh. Ya, ini kalau sekarang nih, Fatin, ceritain dong, anime apa yang lagi diikutin? Waduh, aku kemarin baru selesai Jujutsu Kaisen. Kalau teman-teman misalnya ada yang tahu. Oke, boleh nih ya di komen-komen ya. Terus sama apa ya? Aku sih sebenarnya kemarin malah habis cover salah satu soundtrack dari film Jepang juga. Jadi emang lebih ke film sama anime Jepang sih yang lagi aku. Emang suka Jepang dari kapan sih? Dari TK akhir atau SD kelas 1?
Oh iya, film apa? Ya, Bikin dulu kamu jatuh cinta tuh. Tokyo Meow Meow, ada yang tahu? Aku tahu. Oh, oke, Dari majalah nice. Ani Monster dulu. Oh, Tahu kan udah dapat poster gitu kan? Iya, nah, Iya, iya iya. dulu karena ya dari kecil suka Jepang dan suka Jepang tuh karena kadang soundtracknya mereka kan semangat ya. Iya. Jadi aku tuh suka di rumah tuh nontonnya dulu kalau kartun Minggu pagi. Hah? Jadi suka ikut, ayo ma, ya kita kemana ya. Kamu nge-chant gini ya? Wah, belum. Boleh dicoba lah nanti. Ntar juga ya. Oke, sip. Nah, Tin, kalau sekarang nih gimana cara ngebagi waktu gitu ya? Sekali lagi nih, tadi udah dikasih tahu kalau Yes. skala prioritas. Yap. Selain skala prioritas, ngebagi waktu antara hobi, antara kerjaan, antara mungkin kewajiban mengurus anaknya juga tadi, ya. Mungkin dari Kucing. betul. Dari apa ya? Kadang aku lumayan dari mood juga sih. Kayak tadi kayak Pak Budi tadi kalau misalnya lagi nggak enak dengerinnya lagu yang mungkin biar bisa lebih naikin mood gitu. Kalau di aku pribadi aku tuh lebih ke nonton hal-hal yang gemes-gemes gitu. Kalau misalnya di Instagram cari foto-foto kucing atau video-video Oke. kucing itu biasanya mood aku lah jadi lebih naik. Jadi berdasarkan kadang misalnya lagi kayak lagi nggak enak banget nih misalnya untuk melanjutin skripsi belum ada motivasi kayak biasanya sebentar dulu jalan-jalan sore keliling komplek kayak lihat-lihat kucing habis itu lebih enak lagi baru habis itu lanjut. Jadi harus lihat kucing nih. Iya, kayaknya aku kucing banget ya dari tadi. Iya. Di Instagram kucing, di komplek kucing Kayaknya juga. hidup aku sudah sangat terjabarkan ya. Betul ya Kucing gitu dan sih. Jepang berarti ya? Iya. Jadi pasangan juga harus yang suka kayak gitu? Sebenarnya nggak harus yang suka ya, cuman bisa mengerti ya. Kembali lagi semua tentang mengerti kan. Ngerti itu ya, teman-teman ya. Pemirsa. Buat cowok-cowok yang mau daftar, Daftar. silakan ketik DM ya. Waduh. Enggak, pasti dibales sama admin ya. Oke. Ya, langsung aja di-follow makanya STC 1000 ya dari sekarang. Oke. harus. Nah, Tin, terima kasih banyak tadi udah di-sharing ke kita juga. Sama. Kita sekarang bakal ngobrolin tentang gimana caranya bodyguard tubuh kita ini bisa terus bergerak gitu ya dan terus menjalankan tugasnya untuk ngejaga tubuh kita. Makanya sekarang aku bakal langsung nanya sama Ibu Rita. Ya. Bu, kira-kira sebenarnya bodyguard tubuh tuh seperti apa sih, Bu? Ya, nah jadi kalau kita bicara bodyguard berarti nama lainnya apa? Penjaga kan? Betul, Nah, betul. menjaga tubuh kita. Nah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada sel-sel imunitas. Nah, sel imunitas ini ada yang kita bawa dari lahir, tapi ada juga yang kita dapat setelah setelah sehari-harinya kita. Misalnya, kalau kita kena infeksi, berarti kita dapat imunitas yang adaptif. Karena nanti Oke. tubuh kita kan membentuk imunitas baru untuk yang terinfeksi tadi. Iya. Atau kemudian kita vaksin, itu berarti kita dapat imunitas baru juga. Nah, itu namanya adalah sel-sel imunitas yang harus dijaga. Nah, sesuai dengan slide saya itu terlihat ya bahwa sel-sel imunitas kita yang di tengah itu tuh ada yang innate yang kita bawa dan ada yang adaptif itu tadi. Nah, kanan kiri atas bawah itu tuh Mas Biri itu adalah bodyguardnya. Di situ ada vitamin C, ada vitamin A, kemudian juga ada zinc, ada vitamin D, itu bodyguardnya. Itu bodyguardnya Iya, empat itu? empat itu. Empat. Oh, Sebenarnya empat unsur ada itu. beberapa, tapi yang paling unggul 4 ini. Baik, Jadi baik, vitamin baik. C, vitamin A itu paling unggul yang melindungi sel-sel imunitas ini. Jadi kalau dia nggak ada, sel imunitas ini lama-lama akan nggak bisa berfungsi gitu. Oke. Nah, jadi sel imunitas itu rumahnya lah yang harus dijaga terus untuk kita bisa kemudian punya punya energi yang nggak ngedrop gitu ya, kita nggak sakit gitu. Nah, itulah kira-kira yang disebut dengan bodyguard. Tapi kenapa kita sebenarnya perlu bodyguard tubuh Nah, nih? Sepenting apa sebenarnya, Dok? Ya, Boleh ceritain ini nih, menarik banget ini kenapa Fatin, kita kenapa? butuh apalagi situasi pandemik ini kan. Betul. Nah, coba kita lihat ya, ini ada gambar saya lagi. Nah, kalau kita lihat di gambar itu terlihat sekali, kita ini hidup di situasi pandemik. Situasi pandemik itu situasi di mana exposure virus itu banyak banget di mana-mana gitu ya. Sekarang ini kan kita bisa lihat ya bahwa kasus virus corona sampai sekarang belum terselesaikan juga, Betul, ya kan? betul. Nah, itu salah satu alasan tuh kenapa bodyguard ini harus ada. Ya, dan kemudian yang kedua juga nggak terlepas dari aktivitas kita. Kita itu aktivitasnya sekarang terutama di daerah perkotaan, nggak perkotaan pun juga sekarang kan jam kerjanya nggak ada itu lagi ya, nggak ada istirahatnya. Hari-harinya penuh dengan kerja dan kerja itu selalu identik dengan tekanan, ya kan? Betul, Nah, betul. kalau ada tekanan berarti ada stres, ya kan? Nah, kalau stres itu juga akan membuat sel imunitas kita itu selalu waspada. Kita stres, sel imunitas waspada, kecapean kan? Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang nggak sehat. Betul Oh, ini banget. Fatin tadi gorengan. Hobinya goreng-goreng. Lapor. Udah tahu batinnya apa ya? Iya, betul. Makanan yang nggak sehat itu juga merupakan membuat imunitas kita menjadi lemah juga akibat dari exposure makanan yang nggak sehat itu tadi. Oke. Nah, berarti sel imunitas kita ini mesti ada bodyguardnya supaya dia jangan terpengaruh oleh exposure yang banyak tadi. Nah, itulah alasannya kenapa kita tidak boleh melupakan bodyguard ini. Nah, Oke. itu ya.
Jadi ya sepenting itu ternyata ya. Iya, Bu, ya. penting sekali. Nah, tapi Bu Dokter, Bu Rita punya tips nggak nih kira-kira buat kita Ya. gimana caranya supaya tetap ngejaga daya tahan tubuh gitu? Apalagi iya. kayak misalkan saya dulu pernah ngantoran, Pak Budi mungkin ini relate banget ya, Pak Budi kan masih ngantor nih Pak ya, meeting tiap hari segala macam nih, mungkin bisa kasih tipsnya nih supaya Iya. bisa jaga daya Nah, tahan tubuh. sebenarnya tipsnya simpel aja. Ada 3 tips untuk bisa kita bodyguard ini bisa kemudian bekerja baik untuk melindungi sel-sel imunitas itu Iya. tadi. Nah, tips yang pertama itu adalah tentu konsumsi gizi yang seimbang, ya kan? gizinya. Melalui makanan nih dengan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu kayak apa? Seperti piring makan itu tuh. Di situ tuh ada karbohidrat kompleks, kemudian ada sayuran di sebelah kanannya, jadi saling berdekatan tuh. Berapa karbohidrat kompleks segitu juga sayurannya. Lalu ada lauknya, ada buahnya. Nah, tadi Mbak Fatin cerita kalau udah roadshow mana-mana gitu lupa makanan seperti piring makan itu kan. Betul, Kadang-kadang yang sayuran nggak ada. Benar. Kadang-kadang buah nggak ada. Berarti kan makanan gizi Kurang seimbangnya ini nggak ya, terpenuhi dong ya. Nah, itu pasti akan membuat stamina kita ngedrop itu. Nah, tapi kita punya kesempatan lagi makanan fortifikasi. Jadi makanan yang diolah tapi difortifikasi zat gizi ke sana. Misalnya produk sereal, produk susu, itu kan suka ditambahkan zat gizi tambahan ke dalam. Jadi dia nggak asli zatnya seperti yang ada di susu sapi, seperti yang ada di gandum, tapi ditambahkan lagi ke dalam. Nah, tapi kadang itu pun kita kadang-kadang dapatkan makanan itu gulanya tinggi. Berarti nggak baik juga kan untuk kesehatan. Baik. Nah, serba salah. Nah, makanya kita juga punya andalan lagi suplemen makanan. Nah, suplemen makanan ini biasanya andalan yang menjadi lebih baik karena apa? Kadang-kadang dia tidak disertai oleh zat-zat yang tidak diperlukan. Misalnya ada suplemen makanan kandungannya vitamin C, ya kita dapatkan C-nya aja di situ, nggak dapat efek negatif lain gitu. Jadi inilah 3 tips sederhana. Kita mau 3-3-nya bagus ya. Kalau misalnya saya aktivitasnya rendah, tidak banyak stres, mungkin cara 1 aja selesai gitu ya. Betul. Cara 1-2 selesai. Tapi kalau kita kemudian aktivitasnya tinggi, stresnya tinggi gitu ya. harus Mbak dibantu Fatin skripsinya belum jadi-jadi misalnya gitu Iya, kan. betul. Menghadapi sidang skripsi gitu kan ya. Terus sekarang pun masa pandemik jam tidur berubah ya Pak Budi ya. Betul. Sekarang jam tidurnya udah nggak berkualitas, itu makin melemahkan imunitas. Sehingga 3 hal tadi yang gizi seimbang, makanan fortifikasi, suplemen kesehatan menjadi penting untuk kita konsumsi. Gitu, baik nih Bu Rita ya. Cukup Jelas menjawab banget berarti ya, Tin ya. jelas sekali. Tuh, jangan makan gorengan lagi. Siap, udah agak takut ya. Jadi Pak Budi suka makan gorengan? Jujur sih ya, Nasi Padang juga Kayaknya suka. Indonesia Raya gitu ya. kayaknya sih jarang ya, yang nggak suka gorengan gitu ya. Iya, bener sih semuanya Tapi suka. tetap Sekali. tahu itu nggak baik, tapi tetap Betul Iya, sekali. Rasa Enak gitu ya. Oke. Dan ini juga mungkin buat teman-teman yang lagi ada di rumah dan juga rekan-rekan media juga penasaran gitu ya. Sekarang kan lagi bulan Ramadan gitu, pasti asupan makanan kita kurang nih Bu Dokter. Bu Rita. Itu ya. Apa-apa nih emang ya. Terus kan tadi ada 3 unsur di situ, ya kan? Bu Rita. Nah, di situ kita pasti kurang. Gimana caranya bisa ngejaga daya tahan tubuh kita di bulan Ramadan Iya. ini biar bisa Nah, seimbang? Ya, ini pertanyaan menarik karena memang sekarang kita lagi puasa. Iya. Dan ini puasa pada minggu-minggu akhir juga nih kan, 2 minggu terakhir ya kan. Dan biasanya udah mulai malas tuh nyiapin makan yang Benar, keren gitu ya. benar. Sahur juga mulai dilewatkan gitu ya. Nah, ini bahaya sekali ini, pasti akan berpengaruh pada sel imunitas kita gitu ya. Iya. Kita tahu bahwa puasa itu jam makan kita makin sempit gitu ya. Betul. Dan kemudian kita punya persepsi juga yang namanya berbuka itu harus makan yang manis-manis, gitu, aneka gorengan muncul gitu, persepsi yang salah. Mungkin Betul, karena betul. ada iklan yang konsumsi yang manis-manis mungkin ya. Iya. Nah, itu juga hal-hal yang mempengaruhi sekali. Kemudian kita juga banyak ibadah yang kemudian juga kurang tidur ya kan? Betul, Atau betul. ibadahnya selesai diterusin lagi main yang lain sehingga makin kurang tidur gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itulah selama puasa ini yang paling penting dipenuhi, dijaga itu adalah cairan tubuh. Jadi jangan sampai kita kekurangan cairan karena cairan ini yang akan nanti mentransportasi seluruh zat gizi yang kita butuhkan. Bodyguard ini tadi yang kita konsumsi itu harus sampai ke sel imunitas. Itu yang bawa adalah cairan tubuh. Ya, jadi kita nggak boleh dehidrasi. Nah ya, nah makanya kalau ada bodyguard yang juga diminum dengan air kan juga menguntungkan ya, karena kita nggak boleh dehidrasi gitu kan. Nah kemudian jadi cairan itu penuhi ketika berbuka, makan malam, menjelang tidur, ketika bangun sahur, ketika makan sahur, ketika imsak, menjelang imsak. Nah itu harus dipenuhi cairan. Yang kedua yang harus kita penuhi adalah sayuran dan buah. Nah ini suka terlupa nih, karena berbukanya dengan teh manis lupa buahnya. Betul. Ya mestinya berbuka dengan jus buah kan gitu ya. Ya yang manis juga tapi buah, bukan yang manisnya kolak gitu, bukan manisnya yang lain gitu kan, yang dengan sirup bukan gitu kan. Nah, jadi buah itu harus hadir ketika berbuka, ketika makan malam dan ketika makan sahur. Jadi 3 kali itu munculnya.
Nah, kali. Tiga Oh, kali baik, ya. baik. Nah, kemudian sayur minimal munculnya 2 kali, yaitu sayur ketika makan malam, sayur ketika sahur. Nah, kemudian diolahnya itu harus yang berkuah banyak, karena kan kita butuh cairan ya kan. Iya. Dan kuah sayurnya kita minum, jadi jangan kuahnya santan kental. Kalau diminum jadi repot kan. ya. Jadi harus yang bening itu tadi. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, setelah memenuhi sayuran dan buah ini, kemudian kita lengkapi juga itu dengan cahaya matahari. Jadi kita tetap harus berjemur, walaupun kita begadang paginya itu jam 9 bangunlah untuk mendapatkan sinar matahari. Karena di situ juga ada zat-zat vitamin D yang menjadi bodyguard kita juga, gitu kan? Nah, kan bodyguard kita ada dari vitamin C, ada dari vitamin D yang diaktifkan oleh sinar matahari, gitu ya. Kemudian miliki tidur yang berkualitas. Nah, kira-kira ini makanan yang tips-tips selama bulan puasa yang harus kita jalankan. Oke. Jadi tadi rangkumannya makanan-makanan itu ya? Iya, betul. Baik. Bu, kalau misalkan kita udah makan makanan yang tadi, kira-kira bisa nggak sih ada yang kita konsumsi lagi nih rutin, Iya. supaya biar makin ekstra nih bodyguardnya? Iya, betul. Nah, seperti yang slide saya sebelumnya tadi kan tak jelasin ya, ada 3 tahapan, ada 3 yang bisa berbarengan muncul. Pada saat kita sibuk, 3-tiganya akan muncul, pasti kita butuhkan ya. Iya. Yang tadi piring makanku yang gizi seimbang, Betul. kemudian makanan fortifikasi, kemudian suplemen kesehatan. 3-tiga ini kadang-kadang kita butuhkan barengan. Pada saat kondisi-kondisi khusus tadi, yang stres tinggi, aktivitas yang berat gitu ya, kemudian juga waktu tidur yang kurang gitu ya. Nah, tentu saja dari 3 itu yang paling berperan besar terhadap sel-sel imunitas kita untuk mencegah dia dari serangan radikal bebas itu adalah vitamin C. Maka memang vitamin C ini kan dia larut air. Nah, maksud larut air itu adalah ketika dia masuk ke tubuh kita, dia nggak bisa disimpan. Jadi kadang-kadang dia kebuang. Oleh karena itu kita harus jaga betul setiap hari. Jadi nggak bisa rapelan. Jadi maksud saya pemenuhan vitamin C-nya itu sekali seminggu aja gitu. Nggak bisa. Karena kalau vitamin A bisa, vitamin D juga bisa gitu. Karena dia disimpan dalam tubuh kita. Jadi dia rapelan gitu kan. Tapi kalau vitamin C nggak bisa karena larut air. Jadi kalau kita berurinaria, pipis, itu dia akan keluar gitu kan ya. Nah, oleh karena itu dia setiap saat harus dipenuhi. Setiap hari harus dipenuhi gitu. Nah, setiap saat pun makanya makan sayur dan buah yang sumber vitamin C kan kita bagi-bagi tuh ya. Betul, Kita betul. bagi pagi, siang, malam supaya dia terdistribusi dengan baik. Nah, jadi teman-teman semua yang ikutan mendengar saat ini perhatikan betul terkait dengan asupan vitamin C itu tadi. Karena vitamin C inilah yang kemudian mencegah serangan radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari pernafasan kita. Ya kita bernafas ini, kemudian kita karena sibuk kan bernafasnya jadi cepat, itu hasil akhirnya radikal bebas. Orang olahraga itu juga hasil akhirnya radikal bebas. Coba kalau kita rajin olahraga terus kemudian nggak konsumsi vitamin C yang cukup, radikal bebas banyak di darah kita. Karena hasil dari pernafasan itu tadi menghasilkan karbon monoksida. Nah, atau kemudian kita stres, itu kan hormon kortisol naik membuat detak jantung kita jadi cepat gitu ya. Itu juga menghasilkan radikal bebas. Belum lagi zat-zat yang ada kimiawinya, itu juga menghasilkan radikal bebas. Misalnya kita makan makanan yang di pinggir jalan, kendaraan bermotor kan ada asapnya tuh, timbal, nempel di gorengan tadi terus makan. Sempurna tuh zat kimia asin-asin dikit. masuk gitu ya. Nah, ini kan yang piring makan yang saya katakan tadi itu dibagi 4. Nah, ini menjadi penting sekali untuk kita konsumsi setiap saat gitu ya. Nah, dengan cara begini vitamin C kita terpenuhi untuk kondisi normal. Tapi kondisi yang stres, kondisi yang kerjaannya berat, dengan piring makanku ini kadang-kadang vitamin C-nya belum terpenuhi. Nah, sini yang saya highlight dari piring makan ini adalah sayurnya harus sama banyaknya dengan makanan pokok. Oke? Jadi makanan pokoknya berapa gram? Nasinya 100 gram, ya sayur harus 100 gram. Oh, Nah, bukan jadi- nasinya dibanyakin, Bukan. kuahnya. Ya, sekarang Kebiasaan kebanyakan tuh gitu kita ya, ya. Bang, ya. Betul, betul. Sayurnya cuma 2 sendok makan doang gitu. Nasinya yang banyak. Nasinya malah Itu gitu. pasti nggak bisa melindungi tubuh, nggak bisa jadi bodyguard bagi tubuh kita gitu ya. Nah, terus buah kita bisa lihat ya, buah itu juga sama banyaknya dengan lauk kita gitu. Nah, itu 4 itu harus kita konsumsi bersamaan setiap kali waktu makan. Dan untuk proteinnya, kebanyakan nih Mbak Fatin, protein itu kan diolah pakai goreng-gorengan kan ya. Ayam digoreng pakai kulit gitu kan ya. Nah, telur digoreng gitu ya. Itu kan sumber radikal bebas juga itu Iya, kalau betul. kemudian melebihi toleransi tubuh. Nah, oleh karena itu untuk protein itu saya selalu sarankan, ayo mari kita pilih yang rendah lemak, yang diolah nggak usah dengan digoreng. Misalnya ayam tanpa kulit, relakan kulitnya dulu kan gitu kan ya. Ya, supaya imunitas kita bagus gitu ya. Sekali waktu aja. Iya, benar. Precaution food gitu ya. Iya. Terus yang kedua ikan, nah itu lemaknya rendah itu ikan, tapi jangan digoreng. Iya. Ya, dia asam lemak esensial. Kemudian juga di situ ada telur, ada susu, kemudian juga ada tempe. Nah, inilah 5 protein yang menjadi primadona saat kondisi pandemi kita hari ini supaya imunitas kita selalu terjaga. Oh, Seperti itu. Tuh, cukup menjawab nih berarti ya pastinya buat kita semua.
Nah, kalau sekarang nih, Bu Rita, kita hitung ya dari skala 1 sampai 100. Iya. Vitamin C ini berperannya berapa, sepenting apa sih sebenarnya untuk bodyguard kita sebenarnya? Kalau saya bilang vitamin C itu 100% ya, 100% sama dengan berarti. vitamin D sama yang lain bodyguard tadi. Jadi kalau di oke. angka kecukupan gizi yang dianjurkan, misalnya kita membutuhkan vitamin C sekian miligram gitu Iya. ya, dan 1,5 gram per kilogram berat badan dianggap masih normal untuk kita konsumsi. Gimana, Bu? Nah, jadi kan, takarannya tuh. oke, Agak-agak kurang nangkep nih, kurang fokus nih kayaknya. Laper, lapar. kayaknya butuh bodyguard. Udah tersedia. Bodyguard ini udah dincer nih. Iya, jadi secara normal tanpa tekanan, tanpa kita ribet, pokoknya kehidupan normal aja yang kayaknya hari ini kita nggak bisa dapatkan itu juga karena tekanan kehidupan itu pasti banyak gitu ya, kesibukan kita juga gitu kan ya. Kemudian paparan elektronik dan lain sebagainya juga tinggi. Nah, kita mengacu pada yang angka rata-rata saja yang keadaan normal. Itu kebutuhan kita, kecukupan kita memang 90 mg, kecil kan? 90 mg. Tetapi itu dalam kondisi yang sekarang kita nggak dapatkan kondisi itu. Gak mungkin Nggak tuh mungkin ya. dapat kondisi itu. Itu fana tuh ya. Iya, Oke, ya. soalnya mana mungkin kita nggak pernah ngemikirin sesuatu yang bikin stres gitu kan. Mana mungkin kita bisa melewatkan waktu tidur jam 8 kita udah tidur gitu kan. Mana mungkin kita melewatin gadget kita Itu hidupnya gitu. pensiunan mungkin ya. Nah, oleh karena itulah akhirnya dikatakan dari penelitian bahwa lebih dari itu diperbolehkan karena 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan saya 50, berarti 75 gram itu 7.500 miligram. Oke? Itu bisa diterima oleh tubuh tanpa menimbulkan efek samping. Nah ya kan? Baik. Jadi saya ulangi kembali ya, 1,5 gram per kilogram berat badan. Saya punya berat badan 50 misalnya, gampang tuh ngaliinnya. Jadi 50 kali 1,5 itu kan sama dengan 7,5 gram. 7,5 gram itu sama dengan 7.500 miligram. Oke. Nah, jadi kalau ada yang 1000 mg berarti tidak masalah kan gitu kan, karena 7.500 diinin. Tapi kalau dibandingkan dengan angka kecukupan kita emang beda banget. Kecukupan kita cuma 90 mg. Nah, jadi saya selalu katakan jika kita kehidupannya normal aja yang seperti kita di pergunungan gitu ya, tidak ada polusi gitu ya, mungkin 70 mg dengan konsumsi pepaya 3 potong selesai itu kebutuhan vitamin C kita. Tapi kalau situasi seperti ini tentu tidak. Nah, kita butuhkan tambahan yang lebih tinggi. Nah, ternyata vitamin C ini tidak hanya melawan radikal bebas tuh Mbak Fatin, gak hanya itu fungsinya. Kita bergerak itu kan butuh alat gerak tuh Pak Budi ya, ada otot, ada tulang ya. Nah, yang memelihara sambungan tulang kita itu juga vitamin C. Nah, jadi kalau vitamin C kita kurang, kalsium kita juga nggak diserap dengan baik, lalu sambungannya jadi nggak kuat. Nah, kalau keropos mana mungkin kita bisa beraktivitas seluasa. Ini akibatnya kalau kekurangan Iya, vitamin kekurangan C. vitamin C. Jadi vitamin C juga berdampak pada kesehatan tulang kita. Dan tulang adalah alat gerak utama kita. Wow. Nah, ya. Jadi nah, vitamin C juga berperan untuk membentuk kolagen. Kolagen itu yang memelihara struktur rambut, struktur kulit. Jadi kalau orang kurang vitamin C, kulitnya pasti gampang keriput, nggak elastis lagi gitu ya. Makanya ada suntik-suntik vitamin C itu karena itu berarti ya. Mungkin nggak usah suntik-suntik ya, minum SDC cukup kayaknya ya. Bener nggak Pak Budi? Bisa ya? Nah, jadi Rutin dia membentuk kolagen juga. Nah, kalau pada perempuan kolagen itu cenderung turun di usia 45 tahun ke atas tuh. Udah pasti itu turunnya. Kalau laki-laki masih agak lama karena dia tidak ada menopausnya kan gitu kan. Nah, terus kolagen itu yang memelihara struktur kulit kita, struktur jaringan ikat kita tegak begini karena ada kolagen ya kan. Kalau kemudian ada orang tua mulai bungkuk berarti kolagennya udah nggak ada kan gitu kan. Itu pengaruhnya. Itu juga yang membentuk vitamin C. Nah, nggak hanya sampai di situ sebenarnya peranan vitamin C. Nah, vitamin C ini juga meningkatkan penyerapan zat besi. Tahu nggak remaja kita sekarang? Anemia banyak. Anemia itu kekurangan sel-sel darah merah. Nah, kalau remaja kita kurang sel darah merahnya, sel darah merah kan yang bawa oksigen dan zat gizi ke otak. Jadi remaja kita tuh suka otaknya kurang oksigen. Makanya kalau belajar tuh nguap mulu gitu ya, karena kurang oksigen gitu. Nah, yang membawa zat gizi itu ke oksigen dan zat gizi ke otak itu adalah hemoglobin. Hemoglobin itu dibangun oleh zat besi dan protein. Nah, zat besi yang menyerap dia itu vitamin C. Jadi makanya remaja itu saya selalu katakan kan dia dapat pembagian tablet tambah darah dari pemerintah. Karena kan kurang zat besi, anemia lah remaja kita banyak anemia tuh kan. Dikasihlah tablet tambah darah. Saya selalu bilang, "Ayo konsumsi bareng vitamin C." Nah, supaya zat besi yang ada pada tablet tambah darah cepat diserap. Nah, cepat membentuk hemoglobin tadi. Karena nggak bisa vital, diolah. vitamin C itu Kalau vital. vitamin C cepat diolahnya. Iya, karena diserap. Karena memang vitamin C itu punya peran meningkatkan penyerapan zat besi untuk hemoglobin yang mendistribusikan oksigen dan zat gizi ke otak dan ke sel-sel kita.
Nah, kemudian dia juga meningkatkan penyerapan kalsium yang akan mengisi tulang kita. Gitu. Nah, itu ya. Bener-bener mind blowing nih Pak Budi ya ternyata ya. Sepenting itu vitamin C Vitamin C untuk ya. jaga Iya, body guard tubuh betul, kita. penting sekali. Dan ingat tadi bahwa vitamin C nggak bisa disimpan. Jadi saya ingatkan banget, karena banyak teman-teman juga yang punya prinsip begini, nggak apa-apa Burita ntar malam saya rapel makan buahnya. Oh nggak bisa, tadi pagi itu udah stres belum? Tadi pagi itu udah ngejar-ngejar bis belum? Tadi pagi udah kena polusi belum? Gitu kan ya. Tadi tidurnya cukup nggak? Berkualitas nggak? Bangun tidurnya itu happy apa enggak? Gitu ya. Kalau bangun tidurnya nggak happy kan berarti dia butuh vitamin C ya kan? Rutin Butuh- ya berarti, Bu, itu. ya? Iya. Oke. Nah itu tadi, jadi memang harus rutin kita konsumsi vitamin C, nggak boleh dirapel-rapel itu tadi. Karena dia gini, pas masuk ke tubuh kita, lalu kemudian tubuh kita udah pakai, ada sisa, nggak disimpan, langsung dibuang ke ginjal. Berarti kita berikutnya harus penuhi lagi kan? Nah gitu. Gitu. Iya. Bu, kira-kira ada saran gak nih? Kan kita nih sebagai anak muda sering Iya. insomnia kan, galau-galau gitu kan. Jam 2 pagi tuh Kok jam-jam belum rawan tidur galau ya? tuh, benar. Itu kira-kira bangun tidur udah harus langsung ditambah vitamin C atau berapa kali nih vitamin C Iya. yang memang Nah, harus kalau dibutuhin? kalau Apa jadi misalnya memang kurang tidur, kemudian itu artinya tubuhnya udah banyak radikal bebas kan. Iya. Nah, kuncinya gini saja, penuhi vitamin C itu secara berkesinambungan. Nah, mungkin kalau pagi hari di rumahnya ada buah-buahan sumber vitamin C kan bisa ya. Iya. Tapi udah makin siang gini makin jauh dari makanan sehat misalnya ya. Nah, maka makanan yang alami itu jauh dari itu. Maka nggak ada salahnya kita menggunakan suplemen kesehatan kan gitu kan ya. Nah, suplemen kesehatan itu untuk menjaga itu tadi kesinambungan vitamin C itu tadi. Nah, mungkin udah sampai rumah lagi kita udah bisa buka kulkas lagi gitu kan, menemui lagi gitu. Nah, itu dipelihara sepanjang waktu gitu ya. Baik. Nah, makanya anak muda itu oke lah inspirasinya muncul malam hari kan ya. Iya, benar. Tapi kan kita tahu bahwa itu Pak Budi melanggar. masih suka begadang, Pak? Iya. Nggak usah diomongin di sini. Tapi yang jelas itu udah melanggar jam biologis tubuh. Karena jam biologis tubuh kita itu akan semangat ketika ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya kita redup. Nah, ketika redup kita paksa bekerja berat, berarti radikal bebas terbentuk. Itu aja kata kuncinya. Jadi anak muda, oke, kamu mau begadang, kamu tahu konsekuensinya kan? Bahwa kamu melanggar jam biologis tubuh. Maka pada saat ini di jam 11 kamu masih bangun, di tubuhmu sudah terbentuk tuh radikal bebas. Ayo kamu pulihkan itu semua dengan anti radikal bebas tadi, yaitu antioksidan itu tadi kan. Nah, penuhi dengan itu. Di mana itu dapatnya? Ya tadi yang bodyguard itu semua, ya. Termasuk vitamin C yang memang kerjanya langsung ke menyerang radikal bebas. Dia langsung ke menyerang radikal bebas. Jadi C ini dia akan melindungi sel kita ini. Nah, anak muda juga saya ingatkan, makanan minuman kekinian itu kan tinggi gula tuh Mbak Fatin. Oh, Nah, gula Pak boba-boba Budi, ini ya. ya bener ya. Gula itu kalau berlebih masuk ke tubuh kita, itu dia mengikat kolagen, jadi ada ikatan glikasi. Yang terjadi apa? Ikatan glikasi ini akan menghalangi vitamin C masuk ke sel. Iya. Nah, jadi jangan sampai C yang susah kita dapat ini dihalangi masuk ke sel. Karena kalau C itu nggak ada di sel kita ini kalau dari radikal bebas langsung rusak dia. Makanya di sel itu harus ada vitamin C. Waduh, sepenting Ya, itu ya. masukkan vitamin C dan cegah supaya tidak ada yang menghambat dia untuk sampai ke sel kita. Seperti itu. Harus rutin nih minum Padahal, SDC. seperti padahal itu. bisa sehat terus juga tetap enak. Kan ada rasa orange ya guys. Oh iya. Jadi ngapain boba yang sering, vitamin C yang sering. Ya bener. gak sih? Sama-sama manis juga Bener, kok enak makanya rasanya. kan. Bener, win-win solution tuh berarti ya Betul, teman-teman win-win ya. solution. Makanya terima kasih Pak Budi sudah bikin produk yang bagus ini ya. Mantap sekali. Nah, sekarang teman-teman mungkin biar pada makin melek nih, makin semangat biar nggak ngedrop nih. Kita bakal ada games, makanya kita bakal lihat games satu ini dulu. Siap ya? Pak Budi, Bu Rita, Siap. Fatin ikutan games ya? Kayaknya Oke, Fatin ini ya, yang ada paling- bakal ada game tebak gerakan. Yes. Coba gerakan. Yes, ini dia nih. Mungkin biar badan nggak ngedrop gitu ya, biar tetap masih fokus. Nah, ini dia. Makanya aku bakal ngajak Fatin, aku bakal ngajak Abu Rita dan juga Pak Budi untuk game bareng. Caranya gampang banget, tinggal nebak aja gerakan apa yang aku gerakan. Ini sebenarnya aku lagi Siap. ngapain sih? Oke. Itu dia. Ini Yang susah-susah kak? tes fokus ini. Oke, oke. Oh, Tapi terus masalahnya aku bakal- kita bakal- bisa bakal ngalahin yang ninja. muda nggak sih Pak Budi? Nah, Yang penting jiwanya muda yang muda banget. Baik, boleh ya berdiri ya? Oh ya baik, baik. Ya. Mungkin di sebelah situ ya. Kita biar tetap social distancing di sini. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin wondering gitu ya, acara ini semuanya sudah sesuai protokol gitu, kita semua sudah di swab juga dan pastinya tetap menggunakan face shield dan juga masker selama acara berlangsung. Yes, sekarang nih
langsung aja. Tadi sudah paham berarti ya? Ya Pak Budi, sudah nebak Burita, gerakan ya. tebak gerakan gamenya. Jadi gerakannya Siap, apa aja? Jadi gerakan yang pertama ini mungkin teman-teman yang Contoh, lagi gitu. nonton juga boleh nih langsung aja nanti dikasih Langsung tahu gitu. komen Oh ya. ini nih maksudnya nih ini Akbar ini ngapain nih gitu ya. Ini Boleh kita ya? cepet-cepetan nih. Ya, Boleh, coba boleh kan, cepet-cepetan, boleh cepet-cepetan, boleh cepet-cepetan. Panik. Oke, kasih password deh, kasih password. Passwordnya nama-nama makanan yang mengandung vitamin C. Oke, Ya. oke. Ayo. Pak Budi mau passwordnya apa? Saya orange. Orange ya. Fatin passwordnya? Jeruk nipis. Segar. Apa? Segar, boleh gak sih? Segar boleh, boleh. Burita Berarti dingin. jeruk nipis aja deh. Jeruk nipis, Iya. oke. Oke. Atau dingin aja. Boleh, panjangan boleh, jeruk dingin nipis deh, ya. dingin. Oke. Berarti passwordnya Fatin Segar, segar, Burita dingin, Pak Budi orange. Oke. Oke, baik ya. Sekarang game yang pertama, gerakannya adalah seperti ini. Main komputer. Tunggu, kerja, deadline, Sebutin skripsi. passwordnya. Passwordnya, Segar tadi. Passwordnya kan segar. Orange. Iya, silakan segar. Ya, silakan Fatin. Deadline, Oh, bukan kurang tepat. Silakan. Orange. Lembur. Dingin. Ya, silakan dingin. Mesan makanan ya. Bukan. Sekali lagi, coba sekali lagi. Silakan, Pak Budi, dicek. Ini gini. Aha. segar, Deadline. Ya, segar, silakan. apa tadi kepala aku? Kok jadi susah sih ya? Oh, kasihan juga orang ini. Aduh. Oh, itu? dadakan. Gak bisa. Ya, jawabannya adalah. Ya, jawabannya. Oke. Ya, final. Pak Budi, silakan. Lembur, deadline, collapse. Wah, tiga lembur deadline goals. Dari Fatin apa? Jawaban terakhir. Aku nyerah aja deh. Aku Oke. skripsi maksudnya. Baik. Kalau Burita juga. Kayaknya lagi ngubungin seseorang ya? Iya. Iya, lagi ngubungin seseorang, ngubungin customer. Ya, Lagi ngasih penjelasan tentang produk mungkin. Ya. Ya. Nah, itu aja kali. hampir benar tapi kurang tepat. Jawaban yang benarnya adalah langsung saja. Yes, itu dia. Jawabannya adalah meeting online dari pagi sampai malam. Oh, iya, relate. Itu dia. Lumayan. Lumayan mind blowing ya sepertinya. Iya. Baik, berikutnya ya. Oke. Berikutnya ini nih. Dingin. Ya, silakan. Olahraga, exercise, stretching. Oh, bukan? Oke. Ya. Jogging pagi. Ya, bukan? Oke. Silakan. Fatin. Segar, beraktivitas lebih sehat. Ya, hampir sebenar. Silakan Pak Budi. Apa itu? Ya, silakan Pak Budi. Olahraga, kelaparan. Oh, segar. Ya, silakan. Karena ada perut, mungkin olahraganya 1 jam sebelum buka. Tadi kakak ini aku jadi bentar lagi Ya, lapar. kita langsung cari tahu. Jawabannya adalah. Ya. Itu dia, jawabannya adalah puasa segar, nggak pakai lemes. Jadi, perutnya lapar, tapi nggak lemes. Ini ada olahraganya tadi. Ada olahraganya, Oh, iya, bener makanya juga orang sih. kita tetap Ya, semangat, ya, nggak lemes. Ya, bener. Game berikutnya nih kita ya, bakal game berikutnya nih adalah gini. Dingin, bangun tidur. Orange. Minum segar dingin SDC 1000 orange. Kurang tepat? Dingin, bangun tidur langsung minum. Kurang tepat? Segar, bangun tidur, minum SDC 1000, rasanya makin fresh. Bangun tidurnya kapan? Pagi-pagi dong. Kurang tepat? Wah, Ya. oh, segar-segar sahur. Iya betul. Ya. Fatin dapat jawabannya betul ya. Jadi sahur dengan SDC 1000. Oh, iya. Itu dia. Bagus. Saya tetap semangat Burita, Pak Budi. Tetap semangat. Tetap harus segar pokoknya ya. Berikutnya nih. Ini adalah gimana ini? Oke, ini challenge-nya sebenarnya buat MC-nya sebenarnya ini ya. Oke. Baik. Ini adalah gerakan apa?
Ini gerakan apa? Ya, Dancing, ya. dance, Silakan ditebak. Ya. Bingung. mandi, gerakan mandi. Ya, gerakan apa itu? Anu, Ya. ya Apa itu? Ya, gerakan apa ini? nggak tahu sih, Gerakan apa? kayak gitu tuh gak Melihat Budi. pemandangan. Nggak tahu, saya bingung. Burita, ya. Jadi kayak peluk-peluk sinyal. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke. Kotak, tunjuk, Ya. tunjuk Ya. kotaknya. Ya, perhatikan baik-baik. Lagi kuis. Ya, jawaban yang benar adalah itu dia. Itu adalah gerakan varian SDC 1000, orange dan juga jeruk nipis. Ya. Main blowing sekali ya, tepuk tangan buat kita semua. Gagal fokus kita ya. Bener-bener main blowing ya, gimana ya? Bener-bener. Berarti pemenangnya Fatin nih berarti ya. Fatin silakan bawa pulang 1000 Terima kasih. bungkus SDC 1000 ya. Habis ini. Langsung tercukupi ya untuk berapa tahun? Pokoknya sampai nenek-nenek. Ya. Sampai kolagennya sudah mulai menipis, Bener, ditambah bener. lagi udah langsung. Beneran. Jadi itu dia tadi teman-teman adalah games tebak gerakan gitu ya. Bareng-bareng, seru banget. Dan kita sekarang mungkin bisa sambil duduk lagi nih. Ya, Karena ayo. sudah mulai semangat kayaknya ya. Boleh nih, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih detail. Tentang pastinya segar dingin SDC 1000. Wah, bener-bener. Kemarin tuh aku sempat nyoba Pak ya. Oh gitu. Kemarin tuh sempat nyoba kan tadi ada videonya aku minum. Aku suka banget kayak ada rasa sparklingnya gitu. Di tenggorokan gitu, seger gitu ya. Kok bisa gitu sih Pak? Ini karena mintnya kali ya. Iya. ya? Ada ekstrak ini sama ada madunya juga itu Pak ya. Iya, betul. Makanya nih kita sekarang di sini bakal cari tahu lagi gitu ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin emang jadi generasi anak muda gitu, tapi generasi anti ngedrop dan ya banyak gerak kayak tadi, tapi tetap segar. Kayak sekarang ini, disitulah bodyguard tubuh ya kita udah mulai bekerja. Dan sekarang ngomongin vitamin C lagi, vitamin C yang kita dapetin tuh bisa dari mana aja sih Bu Rita? Iya. Selain dari makanan yang tadi udah sempat disebutin. Iya, vitamin C itu bisa kita dapatkan dengan jumlah yang memadai, itu dari suplemen kesehatan memang. Jadi dari suplemen kesehatan itu biasanya jumlahnya memang sangat memadai ya. Kalau dari makanan, kalau dari sayur biasanya kita terkendala ketika proses pengolahan Pak Budi. Kita tahu nih, hitung-hitungan kertas sih dari 100 gram sayur itu ada sekitar 40 mg vitamin C misalnya. Iya. Tapi ngolahnya ternyata kematangan. Iya. Atau habis diolah nggak langsung dimakan gitu. Sama dengan kita bikin es jeruk peras itu Mbak Fatin kan sukanya kalau pecel lele terus Oh iya benar. itu es jeruk perasnya kapan diminumnya? Udah habis pecel lelenya kan? Itu nguap nggak tuh vitamin C-nya ke atas? Ya kan? Nah, jadi Jadi harus segera ya dok ya? harus segera. Kalau vitamin C itu mudah teroksidasi sama udara. Oke. Jadi dia kalau sudah disiapkan, segeralah konsumsi. Nah itulah kelemahan kalau kita dapatkan dari makanan, kalau nggak bisa mempersiapkan dengan baik dan mengolah dengan baik. Jadi kita kehilangan itu. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, kita akan mengutamakan dari makanan fortifikasi dan suplemen kesehatan. Ya, karena kita tahu bahwa di situ jumlahnya biasanya lebih tinggi dan kemudian tidak repot dalam proses penyiapannya, gitu kan ya. Nah, kalau mau simpel-simpel berarti bisa sama SDC dong nih Pak, bener ya Pak ya? Iya, justru itu. Jadi memang kita meng-create produk ini untuk generasi muda yang sekarang tuh banyak aktivitas gitu ya. Jadi maunya semua yang lebih praktis, tapi juga masih kaya manfaat. Nah, makanya SDC 1000 hadir buat memenuhi problematika khususnya generasi muda di masa-masa sekarang ini ya. Banyak pandemi, kita kerja juga kayaknya terbatas gitu dengan waktu, nggak bisa ketemu gitu ya. Ya tapi tantangannya bagaimana supaya kita masih tetap terus produktif dan imunitas tadi yang seperti Bu Rita bilang tuh tetap terjaga ya, makanya kita keluarkan produk segar dingin SDC 1000 ini. Baik Pak Budi ya. Berarti tadi kita juga bisa nih Tin nih, nanti kalau kita makan pecel lele jangan minum ini, jangan minum teh jeruk Iya, atau apa mendingan iya gitu. SDC 1000 langsung langsung minumnya ya. SDC 1000. Berarti bisa tuh ya Bu Rita ya? Ya bisa. Biar tidak menguap berarti ya. Makanya minumnya langsung SDC 1000 nih. Nah, kira-kira kalau kelebihannya sendiri nih Pak Budi ya, kalau kita cari tahu lebih dalam lagi, kelebihannya segar dingin SDC 1000 dibanding yang lain tuh apa sih? Iya. Jadi kelebihannya kalau SDC 1000 ini kita sebetulnya bagi dalam dua tipe gitu. Yang pertama untuk secara benefit, yang kedua untuk tampilan fisiknya. Jadi yang benefit dulu saya bahas gitu ya. Jadi kita bilang kita punya triple proteksi. Jadi tadi kita punya vitamin C 1000 mg,
Itu untuk imunitas kita gitu, untuk menjaga, untuk menjadi bodyguard tubuh kita. Lalu yang kedua itu kita punya madu. Madu ini kan juga kita tahu baik buat kesehatan ya Bu Rita ya. Jadi itu juga bisa memperkuat lagi imunitas dan juga mungkin dia juga baik buat pencernaan juga. Lalu yang ketiga, triple protection yang ketiga kita mengandung ekstrak mint. Nah, ekstrak mint tadi kan penjelasan Bu Rita, kita tuh sekarang hidup dalam dunia yang tidak ideal gitu ya, banyak radikal bebas. Nah, mint ini tuh fungsinya untuk kayak antioksidan. Jadi dia bisa membantu juga untuk menangkal radikal bebas. Jadi triple proteksi itu dari vitamin C 1000 mg, lalu ada madu, lalu ada ekstrak mint. Itu untuk benefitnya. Lalu tadi saya bilang physical appearance, tampilan fisiknya gitu. Jadi ini bentuknya adalah serbuk effervescent. Jadi ini sangat praktis sekali, bisa digunakan kapan saja dan kita bawa gitu ya. Jadi kalau kita tadi Bu Rita bilang kita harus minumnya juga sesuai dengan waktu gitu ya, nggak bisa dirapel. Betul. Nah ini serbuk effervescent ini sangat efektif. Kenapa? Karena begitu dicampur dengan air, kita nggak perlu nunggu lama nih untuk bisa berpadu gitu ya. Kalau tablet effervescent kan agak lama ya kita tunggunya sampai benar-benar hilang larut. Nah kalau serbuk effervescent ini kita membuatnya lebih compact lagi, lebih cepat lagi sehingga ya kita nggak perlu nunggu ya let's say 3 menit gitu sampai benar-benar tabletnya hilang. Nggak, ini jadi begitu dicampur dengan air, campurannya homogen, itu berpadu dan kita bisa minum segera gitu. Jadi ada 2 sih sebetulnya tentang triple proteksi tadi. Lalu yang kedua juga karena bentuknya adalah serbuk effervescent. Lebih gampang larutnya, jadi buat kita yang mungkin deadline-nya padat gitu ya, Praktis banget, langsung tinggal bawa. udah deh buru-buru aja kan. Gitu. Minum. Itu dia. Makanya. Nah Pak, aku kan udah minum yang orange, itu ada sparklingnya, enak banget. Terus biasanya Tin, kalau kita habis minum mungkin vitamin C gitu kan, yang lain kayak habis minum kok mulut kita jadi pahit gitu. Iya sih. Ya kan? Ngerasa gitu. Langsung aja ini tuh kayak seger aja. Mungkin kan benar kali ya tadi Itu itu dia. karena sparkling juga Itu berperan dia. sih. Nah ini kenapa bisa nggak pahit dan ada sparklingnya nih Pak? Ini bener-bener terobosan kalau buat aku sih. Aku Iya. seneng banget. Ya karena kita juga tentunya juga nggak mau sekedar cuma minuman biasa gitu. Jadi kita juga membuat supaya berkhasiat tapi juga nyaman diminumnya gitu. Jadi makanya ada kandungan madu, tadi juga ada ekstrak mint. Jadi pada saat kita minum itu juga bisa rasanya tuh nggak cuma manfaat tapi juga kita merasakan after effect-nya gitu. Senengnya itu ya. Betul. Jadi kita coba kemas dari tim R&D juga sudah menganalisa sehingga produknya juga tadi yang seperti Akbari bilang itu tidak pahit dan ada sensasi dinginnya di tenggorokan. Itu dia gitu. bener. Ini aman diminum setiap hari berarti Pak Budi? Oh iya, jadi untuk info bahwa segar dingin SDC 1000 ini sudah mendapat sertifikasi dari Badan POM, jadi dari BPOM, dan kita sebagai suplemen kesehatan. Jadi kita bukan minuman rasa-rasa, tapi kita benar-benar produk suplemen kesehatan. Jadi aman diminum setiap hari? Iya, dianjurkan minum sehari 1 kali. Gitu. Jadi seperti tadi penjelasan Bu Rita bilang bahwa vitamin C itu nggak bisa dirapel, jadi memang harus terus ada supaya kita juga kuat bodyguard-nya Bu ya. Gitu. Tuh dengerin nih ya buat teman-teman yang lagi nonton, rekan-rekan media juga kan sekarang udah mulai WFO kan Pak ya? Iya, Udah dari betul. kantor segala macam supaya tetap kejaga bodyguard tubuhnya ya udah. SDC 1000 lah ada jawabannya. Ya, bener. Bisa diminum tiap hari pagi-pagi sebelum kegiatan. Dan kalau sekarang nih, mungkin teman-teman juga penasaran nih Pak. Kira-kira bisa didapetinnya di mana? Iya. Mudah kok. Jadi kalau sekarang generasi muda kan sekarang suka yang namanya belanja online gitu ya. Jadi itu juga bisa ada di e-commerce gitu yang sudah cukup ternama atau bisa juga masuk ke supermarket atau ke modern store dan juga bahkan sampai toko-toko atau warung-warung sekitar rumah dan di pasar juga sudah ada. Jadi memang kita berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik dengan cara-cara yang mudah. Jadi konsumen juga bisa mendapatkannya dengan baik juga gitu. Jadi di tempat-tempat terdekat udah deh langsung aja ya. Iya. SDC 1000 dikantongin. Nah, kalau sekarang lagi banyak updatean dari teman-teman juga, teman-teman musisi juga banyak yang baru ada vaksin. Nah, aku juga penasaran nih sama Bu Rita nih mungkin bisa dikasih edukasi nih ke kita semua gitu ya.
sebenarnya vaksin itu bisa ngegantiin bodyguard tubuh nggak sih? Bu? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik juga Pak Budi ya, Iya, karena iya, Bu. banyak juga masyarakat kita yang sudah vaksin lalu kemudian mengabaikan seluruh protokol Protokol, kesehatan iya. gitu ya, Yang merasa juga paling kuat. betul, terus mengabaikan juga gizi seimbangnya gitu ya, nah pokoknya udah terasa bebas gitu, tentu saja tidak. Jadi boleh mungkin ditampilkan lagi slide saya yang pertama tadi yang gambar, nah ini kan ya Mas Abaria, kalau kita lihat gambar ini, nah maka tadi kan imunitas kita itu ada yang kita bawa dari lahir, itu namanya innate. Jadi dari lahir tuh kita udah dapat tuh dari ibu kita, waktu kita lahir lewat vaginum kita juga dapat di situ daya tahan, waktu kita dapat itu kita bawa lah. Tapi ada imunitas yang adaptif yang kita dapat dalam perjalanan kehidupan ini nih. Oke. Nah, yang tadi yang saya katakan, seseorang terinfeksi virus corona, maka kemudian dia dinyatakan sembuh, maka dia sudah dapat imunitas dari adaptifnya itu, dari virus, dia terbentuk imunitasnya terhadap virus itu tadi. Tapi ada juga orang yang tidak terpapar virus sehingga belum punya imunitas adaptif. Nah, orang seperti itu perlu vaksin. Jadi dimasukkan betul virusnya yang lemah tadi ke tubuhnya dia, sehingga muncullah imunitas adaptifnya itu tadi. Tapi ini bukan bodyguard, ini imunitasnya. Nah, setelah imunitas itu terbentuk, dia harus dijaga kan? Siapa yang menjaga? Bodyguard. Jadi artinya, kalaupun sudah divaksin, oke, imunitasnya jadi lebih kompleks lagi. Nah, ada innate, ada adaptif tadi sudah terbentuk. Nah, ini mesti dijaga oleh bodyguard itu tadi. Jadi nggak boleh mengabaikan protokol kesehatan, nggak boleh mengabaikan gizi seimbang, juga suplemen kesehatan masih dirasa perlu karena kondisinya adalah imunitas ini akan lama-kelamaan juga akan turun kalau exposure tadi juga datang. Banyak ya, kita stres dia akan melemah lagi, walaupun sudah terbentuk dia akan mungkin melemah lagi. Sehingga bodyguard itu tetap diperlukan baik yang sudah vaksin ataupun yang belum vaksin. Oh gitu. Jadi ya kita mau aktivitas di luar segala macam vaksin butuh, tapi Iya, bodyguard tubuh juga butuh. Iya, betul. Semuanya itu butuh. Vaksin berarti. itu kan sebenarnya buat tujuannya adalah supaya sel imunitas kita jadi lebih cepat mengenali virus yang divaksinkan ke kita. Itu langsung tujuannya. dilapor nih ke bodyguardnya Iya gitu kan ya? selama ini kan dia kenal dengan virus itu udah beberapa hari. Nah, misalnya virus itu masuk ke tubuh kita, Yeah. dia nggak bisa langsung kenal. Beberapa hari dulu, misalnya 8 hari, hari ke-9 baru dia bisa mengenali siapa itu virus. Kalau dia udah kenal, dia gampang ngebunuh. Nah, pertanyaannya selama 8 hari dia belum kenal itu, kitanya sehat apa enggak? Kitanya kuat apa enggak? Kalau nggak kuat berarti sel-sel kita udah dirusak duluan dong, baru dikenal. Nah, kalau baru dikenal dia matiin, kita udah terlanjur rusak sel-sel kita, udah sakit duluan gitu kan ya. Nah, kalau vaksin kan keuntungannya adalah dia sudah dikenalkan dulu dengan virus itu, walaupun dia sudah dilemahkan virus itu, sehingga ketika benar-benar virus yang benarnya masuk ke tubuh kita, nggak perlu nunggu 14 hari. Mungkin beberapa hari dia udah gempur duluan gitu. Oh gitu. Nah, tapi ingat, bagaimana dia bekerja bisa gempur secara kuat, bodyguardnya harus dijaga. Oh baik. Cukup menjawab nih ya. Kalau dari Pak Budi sendiri nih kira-kira udah ada rencana vaksin Pak atau mungkin udah divaksin? Ya, kebetulan saya sudah divaksin. Oh, divaksin. Tapi note saya ya sama sih, karena tadi kan juga diceritakan, saya yakin juga banyak karyawan gitu ya, kesibukannya itu banyak. Jadi Iya, dengan divaksin kayak bukan jaminan juga ya Oh, Bu iya, ya. jelas bukan Memang jaminan. harus Betul. kita maintain gitu. Apalagi sekarang kan banyak tuh pekerja WFH, WFO gitu ya. Tapi sepertinya kok rutinitasnya makin lebih padat lagi. Nah, jadinya tuh mungkin Fatin juga ngerasain ya, performers tapi juga harus jadi mahasiswa juga gitu ya. Nah, jadi memang buat saya sih generasi ini harus dilindungi lah ya. Jadi kita pasti akan menjadi generasi yang produktif, generasi anti ngedrop gitu ya, karena kan anak-anak muda punya inspirasi dan aspirasi. Nah, supaya menjadi generasi anti ngedrop ya, meskipun saya sudah divaksin, ya saya tetap harus memelihara bodyguard saya tadi melalui vitamin C dan ya ada segar dingin SDC 1000. Mantap sekali Pak ya. Kalau dari Fatin udah divaksin atau lagi rencana? Aku belum tapi rencana Oh, ya. sama. Aku juga akhir bulan ini nih Oh, kayaknya. Makanya nih berarti. Bu Rita juga nih lagi rencana. Kalau saya 6 bulan yang lalu sudah dapat ada yang duluan. adaptif. Enggak, saya dapat yang adaptifnya sehingga saya harus ditunda dulu untuk mendapatkan vaksin. Karena saya kerja di rumah sakit kan. Iya. Udah kebayang kan? Exposure saya tinggi sekali gitu. Tapi artinya gini, orang yang imunitasnya baik, yang punya bodyguard baik gitu kan ya, kalaupun dia kena, ya dia hanya menunggu waktu saja virus itu mati gitu. Jadi nggak menimbulkan manifestasi klinis yang berbahaya gitu. Kan itu untungnya tubuh kita yang sehat dan untungnya kita punya bodyguard itu tadi. Betul. Baik. Nah, sekarang aku mau ke Pak Budi nih Bu Rita Ya. nih. Pak Budi mungkin boleh di-sharing nih. Ya. Apa sih alasannya Segar Dingin rebranding gitu? Oke. Karena kan tadinya kan kita taunya namanya Segar Dingin gitu. Sekarang jadi Betul. Segar Dingin SDC 1000 nih. Kira-kira boleh sharing mungkin. Ya,
Jadi memang yang Akbari bilang tadinya memang namanya segar dingin, tapi kita juga lebih adaptif lagi terhadap situasi saat ini ya. Khususnya kita udah lewat 1 tahun kita kena pandemi ya. Nah di satu sisi kita ingin produk kita itu menjadi produk yang bisa dikonsumsi atau bisa menjadi jawaban buat masalah yang ada. Pandemi ini membuat kita lebih sensitif terhadap kesehatan. Nah, makanya kita karena kita awalnya juga sudah ada segar dingin dan memang juga mengandung vitamin C, tapi kita mau lebih tingkatkan lagi awareness tentang vitamin C dan kebaikannya. Seperti tadi Bu Rita bilang, makanya kita rebranding menjadi nama Segar Dingin SDC 1000. Tentunya dengan tidak hanya vitamin C 1000 mg yang kita berikan, tapi kita tambahkan dengan kandungan madu dan juga ekstrak mint. Jadi itu semakin melengkapi lagi, semoga ya seperti paparan Bu Rita tadi itu menjadi satu hal yang bisa memperkuat bodyguard kita gitu. Jadi itu kenapa kita keluarkan Segar Dingin SDC 1000 untuk menjawab solusi yang dibutuhkan bagi generasi muda saat ini, yaitu generasi anti ngedrop. Itu dia tuh. Terima kasih Pak ya, cukup menjawab nih berarti nih ya. Ini buat generasi anti ngedrop nih yang mungkin belum vaksin gitu ya. Jadi harus tetap menjaga imunitasnya, salah satu caranya dengan pastinya gitu. Bodyguard. Minum yang memang mengandung bodyguard, itu adalah ada di Segar Dingin SDC 1000 ini ya. Wah, seru banget nih ya. Nah, kalau sekarang nih kita mau nanya nih, boleh diingetin lagi mungkin belinya di mana nih Pak Budi nih, mungkin boleh diingetin lagi Mungkin nih. ada yang baru join. Iya, baru join nih, tadi dikasih tahu nih, baru login nih ternyata nih, tadi habis beli takjil ya kan. Beli takjil, cuma diingetin lagi nih, belinya di mana nih Pak Budi nih. Iya. Produk Segar Dingin SDC 1000 ini bisa didapatkan dengan mudah rata-rata di semua channel yang ada. Jadi kalau tadi generasi muda suka belanja online gitu, kita bisa beli di e-commerce seperti Blibli, Tokopedia dan Itu langsung semuanya. satu kotak ini Pak? Iya. Oke. Ya, jadi bisa satu kotak gitu, bisa satu box yang lebih besar juga bisa baik. gitu ya. Lalu juga di modern trade channel gitu ya, di supermarket, minimarket dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling aksesibel nih, kalau misalnya kita ke warung-warung dekat rumah, atau toko-toko grosir atau bahkan ke pasar, produk kita sudah tersedia di sana. Di mana-mana ada tuh ya. Iya. Gampang banget nih. Berarti nggak ada alasan buat nggak minum SDC 1000 nih. Harus. Bener ya, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi mau beli takjil segala macam, udah deh langsung tuh ambil Segar Dingin SDC 1000-nya ya. Bener-bener gokil nih. Nah kalau sekarang kita ngomongin tentang olahraga nih, kira-kira Fatin lagi suka olahraga apa? Aku lagi coba aktifin untuk makin banyak langkah sih, lebih ke jalan sih. Aku sempat kemarin kayak minimal 5.000 per hari, terus habis itu naik 500 gitu sih. Dihitung pakai HP nih stepsnya? Iya, pakai smartwatch. Oh, smartwatch biasanya. langsung tuh ya. Terus Minimal 5.000? Minimal 5.000, sempat 5.000. Sebenarnya kadang-kadang tergantung sama kegiatan yang dilakuin hari itu sih, Kak. Oke. Gitu. Terus apa lagi olahraga kira-kira? Apa ya, paling biasanya tuh kalau seminggu 3 kali, kalau sempat aku hit kayak setengah jam sebelum buka. Jadi emang kalau aku lihat teman-teman aku yang olahraga juga, misalnya di sosial media, emang mereka kebanyakan olahraganya sebelum buka. Jadi tuh pas udah selesai olahraga bisa langsung minum. Langsung ketambel tuh ya. Bener. Oke. Gitu. Ya, baik. Itu kalau Fatin nih tadi. Kalau Bu Rita gimana? Olahraganya apa Bu? Sebagai Kalau seorang saya tuh nutritionist handal. Saya itu kerja di klinik sport ya, dan di situ tuh memang olahraga wajib kan, namanya juga klinik sport kan gitu ya. Nah, saya lebih seneng olahraga itu yang gerakannya tuh ada musiknya. Jadi seperti misalnya kalau dulu tuh kan aerobik ya, tapi kalau kekinian itu zumba gitu, saya senang. Tapi ketika pandemi kemudian kita nggak mau deket-deketan lagi. Nah, paling treadmill tuh bisa jaga jarak. Kalau senam zumba sendiri kan keder juga ya, hahinya sendiri. Kalau ada temannya baru seru. Nah, sehingga sekarang tuh saya lebih banyak treadmill gitu. Dan itu memang menjadi wajib kita lakukan karena olahraga ini yang kemudian membuat sirkulasi darah kita lancar. Gitu kan ya. Jadi kalaupun kemudian kita konsumsi bodyguard, sirkulasi darah lancar, nah itu dia cepat sekali berada pada sel-sel yang membutuhkan kan gitu. Nah, olahraga itu juga yang kemudian membuat otot kardio kita jadi bagus, otot rangka kita, alat gerak kita juga jadi bagus gitu ya. Jadi memang disarankan dan dikatakan olahraga yang sesuai tepat jenis, jumlah dan intensitas, jadi jenisnya, jamnya, durasi, intensitas itu justru akan meningkatkan imunitas kita juga gitu ya. Jadi itu bagian dari gaya hidupnya remaja harusnya gitu ya. Baik. Seperti Itu kalau Bu Rita. Kalau Pak Budi gimana kira-kira?
saya olahraga sebetulnya jarang. Tapi gini, Gak apa-apa, semua kejujuran kok ini. Tapi Aku berat jadi ada badannya temen, Pak. Iya, tadi mau jawab ya. Pressure banget ini dari tadi, beneran. Iya. ya mungkin karena sibuk. Tapi gini, mungkin olahraga yang paling basic ya mungkin seperti kayak Fatin gitu ya. Fatin suka jalan. Kalau saya mungkin karena mungkin jarang keluar, paling pas weekend gitu ya saya jalan dengan anjing saya, dengan piaraan Oke, saya. iya. Tapi other than that gitu ya paling house tour aja, naik turun tangga di rumah saja. Gak apa-apa, saya juga hitung itu sebagai olahraga kok, Pak. Iya. Tadi jalan dari ruang sini ke toilet juga. Lumayan ya. Hitung steps juga kan. Itu Bener. Bagus. Nah, jumlah langkah yang bagus itu adalah 7.000 langkah per hari. oke. Nah, 5.000 Fatin tadi masih 5.000 kurang ya, nih. kurang 2.000 lagi. Nanti hidupin musik, jalan di tempat aja sampai dapat 2.000 gitu. Saya suka bilang anak muda juga gitu, kalau Iya. di luaran nggak sempat dapat 7.000 sampai rumah jangan tidur dulu. Nyalain musik, jalan di tempat aja, kan ngitung terus tuh. Kalau Itu. bikin TikTok Iya. gitu kehitung langkah nggak? Bu? Kayak itu, Bisa juga kayak ya? itu, kayak itu. Pokoknya setiap ada tapak kaki kita ke lantai, dia ngitung 1, 2 gitu. Nah, kalau kita cepat lebih cepat lagi waktunya. Jadi 7.000 lah anjuran kita ke ini 7.000. Dan memang penelitian saya ketika pandemik remaja-remaja cuma 3.000 Pak Budi. Itu udah banyak. Ya jadi berkurang semua jumlah langkah mereka selama pandemik itu. Iya, mereka rebahan mulu. Kau ya kan? rebahan ya, Wah, jangan mau jadi kau rebahan. Iya. Bener. Jadi bisa tuh ya dihitung ya, bikin TikTok Iya, sebagai betul, langkah betul, juga. betul. Berarti Pak Budi habis ini bikin TikTok, Pak. Iya. Nah, kalau sekarang nih lagi puasa gini, kira-kira olahraga yang Burita rekomendasiin tuh apa? Gitu? Ya, sebenarnya olahraga itu ada 3 jenis. Ada olahraga yang untuk otot kardio, berarti itu endurance kan. Terus kemudian juga ada olahraga yang otot rangka, berarti itu weightlifting, pembebanan. ya, betul. Ada otot yang ada latihan yang buat persendian, itu stretching. Nah, ada 3 aja. Kok ditanya mana yang bagus ya, 3-tiganya bagus karena beda tujuan kan. Iya. Tujuannya otot kardio, otot rangka, dan kemudian untuk persendian. Nah, cuman cara melakukannya ketika puasa yang masih dijaga betul. Nah, ada 3 pilihan sih teman-teman semua untuk melakukan olahraga di bulan puasa. 1, kalau pagi hari keuntungannya adalah tenaganya masih banyak. Jadi bisa intensitasnya berat kita lakukan karena tenaga masih banyak. Tapi resikonya kita dehidrasinya kelamaan. Kalau diambilnya menjelang berbuka, itu tenaga kita emang udah drop, glukosa darah kita kan udah turun ya. Jadi nggak boleh latihannya berat. Maka latihan Mbak Fatin aja tadi kayak gitu kan, cuman jalan gitu kan ya. Atau HIIT, cuman 7 menit kan. Nah, itu bisa. Nah, cuman kita nggak bisa berat-berat, tapi kita cepat mengganti cairan keuntungannya. Nah, kalau malam hari kita lakukan, malam hari itu kita udah bisa makan, udah bisa minum, energi kita banyak. Tapi itu jam biologis tubuh kita udah nggak ada, maksudnya udah redup karena cahaya udah nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau kita pasca berlatih bisa-bisa nanti tidur kita terganggu, misalnya gitu ya. Nah, jadi sadar penuh akhirnya kita nggak bisa tidur gitu. Nah, jadi silakan pilih. Nah, kalau ditanya ke saya milihnya persis kayak Mbak Fatin. Jadi menjelang berbuka. Nah, itu lebih aman walaupun intensitasnya nggak bisa berat-berat, tapi kita bisa merehidrasi tubuh segera seperti itu. Baik Burita. Terima kasih cukup menjawab buat kita semua dan ternyata yang dilakukan Fatin udah benar. Iya, udah Tadi benar. ya, menjelang buka Tinggal nambah puasa. 2.000 langkah lagi. Ayo semangat. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin sambil nonton nih bisa sambil iya ya, sambil olahraga jalan juga ya. karena bentar lagi Goyang-goyang. kita lagi ngabuburit Pak, ya kan? Sambil disiapin ya kan, segar dingin SDC 1000-nya ya kan. Nah, akhirnya sekarang kita juga bisa belajar, kita bisa tahu nih kalau sebegitu pentingnya vitamin C untuk tubuh kita dan ini bisa dilengkapin juga sama cairan tubuh yang memang juga rutin kita masukin ke dalam tubuh, terus juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga sayur dan buah. Dan ingat, kalau yang namanya vitamin C itu nggak bisa dirapel, jadi dalam sehari itu bisa keluar lagi. Jadi harus rutin diminum setiap harinya. Ya kan tadi ya Burita betul ya? Betul. Itu dia. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin belum divaksin harus rencanain rencana divaksin dan juga terus jaga kesehatan pastinya. Gitu selalu tadi ingat minimal 7.000 steps ya. Bergerak juga pastinya ya. Makanya kita buat jadi generasi anti ngedrop pastinya harus temenin selalu sama yang namanya Segar Dingin SDC 1000. Dan sekarang kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman yang udah join nih dari tadi, udah pingin nanya-nanya gitu kan, bisa banget langsung aja tadi di kolom chat gitu ya, bisa bertanya. Sekarang kita bakal langsung kasih kesempatan ya. Kira-kira siapa nih yang dari tadi mungkin udah kayak, duh penasaran deh sama Pak Budi nih, anjingnya namanya siapa? Oh bukan. Bukan. Gue penasaran deh gimana nih sama Burita nih ya. Oke, ini ada pertanyaan nih ya. Ya pertanyaannya untuk Burita. Pertanyaannya adalah kapan
kita memerlukan konsumsi suplemen vitamin C. Apakah ada efek samping overdosis vitamin C? Terus tanda atau gejalanya kayak gimana nih? Ini pertanyaannya bagus Pertanyaannya banget. dari Iya, Mayang iya. nih Iya. tadi. Dan ini pasti mewakili banyak pertanyaan yang lain juga. Pasti Betul. rata-rata pertanyaannya itu begitu gitu Iya. ya. Jadi kapan kita membutuhkan suplemen ketika dari asupan sehari-hari tidak tercukupi? Apa buktinya tidak tercukupi? Kalau ada di antara kita tidak makan buah minimal 2 porsi per hari, tidak makan sayur 2 mangkok per hari, sudah pasti vitamin C-nya kurang. Sudah Itu pasti. udah dijudge tuh ya berarti Ya, ya? karena 90 mg itu didapat dari 2 mangkok sayur minimal dan 2 porsi buah masing-masing 100 gram, jadi 200 gram minimal. Baru kita dapat tuh vitamin C-nya. Jadi kalau nggak punya pola begitu, berarti dia sudah dikatakan kekurangan asupan vitamin C pada hari ini. Kalau besok dia lakukan lagi, kurang lagi. Besok dia lakukan lagi, kurang lagi. Nah ini sudah lama-lama kalau kemudian tubuhnya udah nggak bisa toleransi lagi, akan timbul tuh gejala-gejala mudah lelah, mudah capek, kulitnya kering gitu ya. Flu gitu Nah, kali ya. ya. Nah, itu sudah harus butuh suplemen itu karena dari makanan. Nah, mungkin sebelum suplemen bisa difortifikasi dulu misalnya. Tapi sulit banget nyari makanan fortifikasi yang benar-benar sehat secara keseluruhan misalnya gitu kan ya. Nah, berarti suplemen itu. Nah, apakah akan overdosis? Jawabannya tadi sangat kecil kemungkinan overdosis karena ketersediaan suplemen itu biasanya 250 mg, 500 atau 1000 mg ketersediaannya. Sementara tubuh kita bisa aman-aman saja dengan catatan yang 1,5 gram per kilogram berat badan tadi. Sehingga seperti itu tidak akan overdosis, apalagi vitamin C larut air. Kalau larut air jarang sekali terjadi overdosis. Cuman kalau kelebihan yang sampai 7.000 hanya menyebabkan ginjal bekerja berat mengeluarkannya. Nah, makanya nggak boleh sampai lebih dari 1,5 gram per kilogram berat badan itu tadi. Apa gejala-gejala overdosis? Gejala overdosis itu biasanya kalau mulainya di pencernaan udah overdosis, itu mual, muntah gitu ya, itu overdosis itu sampai kemudian sakit kepala, kelayangan. Tapi ingat vitamin C jarang overdosis. Jarang kejadiannya, yang sering overdosis itu justru vitamin A. Karena dia larut lemak, jadi disimpan di dalam lemak kita. Jadi kalau misalnya hari ini minum suplemen vitamin A, besok minum lagi, terakumulasi dia. Nah itu muncul tuh toksik tadi. Jadi keracunan vitamin ya. Nah itu efeknya tadi itu sakit kepala, kelayangan, muntah, mual gitu semuanya bisa terjadi. Tapi kalau kelebihan vitamin C sampai sekarang belum ada kasus itu. Berarti sebenarnya kalau kita minum 2 kali juga nggak apa-apa dong. Dikit-dikit Iya, gitu cuman misalkan. kita harus Aduh, patuh manis nih, gitu. pada aturan BPOM. Oh, iya, Karena baik, kan baik, lewat baik, baik. penelitian klinis gitu ya, penelitian baik. klinis. Nah, BPOM menganjurkan tadi seperti yang Pak Budi katakan itu tadi. Nah, paling tuh efek paling berat kalau kelebihan vitamin C itu adalah pada orang-orang yang punya tendensi pembentukan batu ginjal. Kan ada orang punya potensi batu ginjal gitu ya. Jadi kalau misalnya dia minum vitamin C dosis tinggi, lalu kemudian dia juga ada kalsiumnya di kandung Makan yang kemihnya, lain juga. nah punya ikatan tuh berikatan. Nah, itu jadi terbentuklah batu ginjal gitu. Itu biasa pada pria. Perempuan kan batu ginjalnya nggak banyak. Laki-laki biasanya sering risiko batu ginjal. Nah, tapi itu bisa disiasati dengan minum banyak gitu. Jadi kalau kita memasukkan vitamin itu misalnya tinggi, maka cairan kita diperbanyak. Nah, makanya sangat baik sekali kalau suplemen vitamin C itu dengan cairan kita konsumsi. Karena dia langsung melarutkan, ya kan? Baik, Gitu, ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rita. Semoga tadi cukup menjawab ya Mayang ya. Pertanyaan berikutnya ini kita udah siapin juga perwakilan dari teman-teman media dream.co.id, yaitu adalah Monik. Pertanyaannya untuk Fatin. Yap. Gimana nih Tin caranya untuk menjaga kesehatan di saat pandemi? Dan ada nggak sih kayak tips-tips atau kiat-kiat khusus? Boleh deh di-sharing. Aku alhamdulillah itu kalau dari keluarga aku sendiri, aku senang banget minum air mineral. Oke. Jadi aku tuh ada kayak tumbler besar gitu 2 liter yang udah pasti standby di kamar gitu. Jadi air mineral aku harus nomor 1 tuh. Terus habis itu juga bawaannya pengennya tuh setiap hari tuh setiap bangun senang gitu. Aku coba biasanya kalau gitu ngeliat ke kaca senyum kayak kamu hari ini pasti bisa ngelakuin hal yang kamu bisa, yang kamu mau gitu. Jadi kita bawaannya positif gitu untuk hari itu. Berarti mindset penting tuh ya? Mindset penting banget menurut Baik, aku. baik. Terus juga harus benar banget yang tadi kata Bu Dokter, emang gizi kita tuh harus sangat terpenuhi. Apalagi kalau aku akui aku sayur sebenarnya masih agak kurang gitu. Indonesia Aduh. banget deh. Bener tuh. Jadi Hati-hati punah nih ya. masih butuh panduan dari teman-teman sih, biasanya kayak ngelihat teman-teman yang gaya hidupnya sehat tuh baru kayak wah makin termotivasi gitu sih. Tapi yang pasti harus kitanya sendiri harus bahagia sih. Jadinya Baik, ke bawah.
Baik, tadi Dan kalau memang kita Mas Abari ini PR kita semua gitu ya, Mbak Fatin juga untuk mengedukasi para remaja gitu ya untuk kembali ke gizi seimbang. Karena Pak Budi kan data riset kesehatan dasar kita itu 93,5% masyarakat kita itu nggak makan sayur dan buah sesuai porsinya. Jadi yang sesuai porsi itu hanya 6,5%. 93,5% masyarakat Indonesia Semoga tidak terbalik mengkonsumsi ya. sayur dan buah sesuai porsinya itu PR besar. Nah, apalagi remaja kita sekarang udah lebih ke makanan minuman kekinian gitu kan ya. Jadi adanya Mbak Fatin, adanya Mas Akbari itu benar-benar bisa mengedukasi gitu ya. Iya. Semoga ya. Oh gitu, baik. Nah ini kita juga ada pertanyaan berikutnya nih Bu Rita, terima kasih banyak. Ini datangnya dari Muhfakih Ikhwan Aditya Nugraha, namanya panjang ya. Namanya panjang. Ini kalau lagi Tulisan, bulannya lama, beneran, aduh kasihan. Nih, dia katanya pertanyaannya pengen ditujukan kepada Pak Budi. Katanya, halo Pak Budi, saya ingin bertanya nih, apa inspirasi Bapak dalam membuat produk SDC 1000 yang sangat bermanfaat ini? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, yang cukup ini ya, relevan sekali gitu ya dalam rangka SDC 1000 ini. Jadi memang inspirasi dari kita, kenapa kita membuat produk ini, tentunya kita memperhatikan juga generasi muda ini. Di tengah-tengah masa pandemi gitu ya, saya yakin meskipun harus WFH gitu ya, tapi kayaknya tuh WFH-nya itu nggak seperti waktu kita kerja di kantor. Jadi seperti kayak waktunya tuh lebih panjang dan ya kayak kita nggak sadar kita sudah lembur gitu ya. Dan karena generasi muda ini juga maunya produktif gitu ya, pasti nggak mau gara-gara pandemi terus jadi kerjaan tuh jadi terbengkalai gitu. Sehingga kreativitas gitu, kesehatan fisik, kesehatan mental itu kan masih harus disupport, karena kalau enggak nanti mereka nggak bisa produktif. Jadi di tengah-tengah pandemi ini inspirasinya adalah kita mau generasi muda kita menjadi generasi yang produktif, bukan generasi yang mudah ngedrop gitu. Jadi kita keluarkan produk yang memang relevan, dibutuhkan di kala pandemi. Segar dingin SDC 1000 dengan tadi kandungannya triple proteksi. Ada vitamin C 1000 mg, lalu ada madu dan juga ada ekstrak mint. Tentunya dengan kemasan yang tadi saya bilang sangat praktis, serbuk effervescent, mudah larut, jadi bisa diminum kapan saja pada saat dibutuhkan gitu. Inspirasinya kurang lebih seperti itu karena kondisi ini dan generasi muda kita. Jadi memang berkaca dari kondisi yang ada, akhirnya terlahirlah nih solusinya. Betul. Iya. Salah satunya ini. Ya seperti Akbari ya, pasti saya yakin kegiatannya panjang nih, nggak cuma di sini aja. Sesudah ini pasti ada lagi Fatin juga gitu. Ya kita juga ya Dok ya. Jadi memang harus dibekali gitu. Baik. Tadi kan sempat di-mention juga nih sama Pak Budi, kalau SDC 1000 gampang banget larut di air. Nah kira-kira keunggulannya apa lagi nih yang mungkin bisa buat memenuhi hidrasi tubuh kita? Boleh di-mention lagi mungkin? Iya, tadi kalau saya bandingkan, tadi saya juga sudah sampaikan gitu ya bahwa SDC 1000 ini bentuknya adalah serbuk effervescent. Jadi begitu kita menggunakan teknologi granul, jadi memang semua kandungan itu jadi dalam satu butir yang kecil itu sudah terkandung vitamin C 1000 mg, madu dan ekstrak mint. Jadi itu homogen sehingga pada saat dicampur dengan air dia mudah larut dan tidak menggumpal dan tidak perlu lama mengaduk. Bahkan sebetulnya nggak perlu diaduk pun juga bisa, tapi kan kita kan lebih afdol kalau diaduk ya, diaduk sebentar gitu ya. Nah itu mudah larut, jadi kalau keunggulannya dibanding yang mungkin tablet effervescent gitu sedikit lebih lama menunggu, tapi kalau kita praktis dibawa kemana aja mudah disajikan. Kalau mau minum nanti pada saat sudah sampai di rumah atau mungkin pada saat mengawali aktivitas itu bisa di mana aja gitu. Ya apakah itu bisa intinya bisa membantu untuk generasi kita supaya generasinya pingin sesuatu yang kepraktis gitu. Jadi SDC 1000 keunggulannya di situ. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi, Bu Rita, Ya, dan juga terima kasih sama-sama. Fatin. Terima kasih banyak juga buat rekan-rekan media dan juga teman-teman yang udah stay tune gitu ya. Tadi udah ngasih pertanyaan dan menurut gue bener-bener bikin kita jadi makin teredukasi. Betul. Gokil. Tapi kalau teman-teman udah lihat gitu ya, poster yang diposting di Instagramnya Hai, Instagramnya media-media yang ada di Grid Network gitu ya, Instagramnya Fatin, nah itu sebenarnya kurang satu orang yang ada di sini. Oh, iya. Itu dia. Dulu kita Mana waktu dia, kecil mana sering dia? nonton dia di TV. Pasti. Itu dia makanya. Mana nih? Ini dia. Kita bakal ada main power game yang akan langsung disampaikan, ditunjukkan langsung oleh Master Joe Sandi. Solas wajah, please welcome Master Joe Sandi.
Dingin kini jadi SDC 1000 jeruk nipis. Rasa jeruk nipisnya nyegerin semangat pol. Plus triple proteksi, vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Baru SDC 1000 jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Wings Food. Banyak yang tidak tahu bahwa sebetulnya kekuatan terbesar yang ada di dunia ini adalah kekuatan pikiran yang ada dalam setiap orang. Bagaimana tidak dengan kekuatan pikiran seseorang bisa membuat sesuatu yang tadinya mustahil menjadi terwujud. Dengan kekuatan pikiran seseorang bisa membangun sebuah pertahanan yang sangat kuat untuk bangsa negara, untuk keluarga, bahkan untuk dirinya sendiri. Termasuk mempertahankan kesehatan tubuhnya. Namun di atas kesehatan tubuh ada satu hal lagi yang paling penting yang sering diabaikan, yaitu mempertahankan imunitas atau daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, karyawan kembali lagi bekerja, aktivitas semakin menumpuk, pelajar, mahasiswa yang saya dengar sebentar lagi akan mulai digelar kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kalau itu terjadi, kalau itu sampai nyata nanti ada lagi, bagaimana dengan pertahanan tubuh dengan mereka? Siapa yang bertanggung jawab untuk kesehatan tubuh mereka kalau bukan mereka sendiri? Untuk itu, saat ini di hadapan Anda semua, ini ada sebuah ilustrasi yang sangat sederhana dari seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah seperti ini. Letih, lesu, lemas, kurang bergairah, dengan ciri-ciri fisik sakit tenggorokan, sariawan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar. Kenapa saya bisa tahu? Karena di belakang ada tulisannya. Ya, seperti ini. Ini sangat sederhana sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya sangat mudah sekali. Bagaimana pintar-pintar kita memilih sesuatu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semudah melipat kertas ini. Dilipat, dilipat. Dilipat perlahan-lahan. Jangan kedipkan mata Anda. Dan saya buka perlahan-lahan. Dari gambar seorang karyawan yang letih lesu berubah menjadi seorang yang penuh semangat seperti ini. Sebuah tanda tanya besar, dan apa yang membuat ini terjadi? Di balik tanda tanya ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman, kepada semua para pemirsa sekalian setelah permainan yang satu ini. Saya tidak sendiri, saya akan melibatkan semua yang ada di sini yang mewakili ini kaum profesi, kaum tenaga medis, waduh yang perjuangannya luar biasa sekali, dan dari entertainer. Ada dua di sini ya, ada Akbar juga. Diwakilkan sama Fatin. Saya, kamu nggak ikut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya undang Ibu Rita, Fatin, dan Pak Budi. Begini, tetap social distancing dijaga juga ya. Kita bingung social distancing, tapi di sini kursinya rapat ya, jadi bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Di belakang, di samping saya, ini ada 4 kursi ya, masing-masing ada goodie bag dengan emoticon yang berbeda. Pikirkan baik-baik. Kalau diminta memilih, setiap orang pasti punya pilihan yang berbeda ya. Karena kita punya apa ya? Punya pilihan satu hari itu minimal lebih dari 1.000 katanya ya. Jadi ini bebas ya. Tapi kalau saya minta Pak Budi memilih, Bu Rita, Fatin, nanti pemirsa yang di rumah mengatakan itu sudah kerjasama, itu sudah konspirasi. Jangan-jangan sebelum acara ini mereka sudah ngobrol dulu. Oke, kita lakukan secara natural. Naturalnya seperti ini. Saya akan memberikan satu kantong berisi logo dari masing-masing kantong ini. Ya, silahkan pilih, bebas. Misalnya, pilih secara acak. Dapat yang tertawa, berarti Anda duduk di tiang tertawa, Pak Budi ya. Oke ya, saya acak dulu. Fair sekali. Pak Budi ambil satu. Ya. Ambil satu, boleh mana aja. Bagus sekali. Ambil satu, ya. Satu saja, jangan 2. Baik, ya. Bu Rita, silakan Bu Rita. Boleh bebas ya. Fatin. Oke, sisanya berarti saya ya. Sisanya Pak Budi ditunjukkan? Ya. Oh tertawa, kebetulan banget tadi saya bilang seperti itu. Ibu Rita? Ini sesuai yang saya idam-idamkan juga. Apa Cuma tuh? saya lagi ngantuk soalnya. Ngantuk? Kurang tidur semalam. Oke, baik. Fatin, Senyum. senyum. Silahkan duduk sesuai dengan Baik. logo masing-masing. Dan saya jelas sisanya. Sisanya ini adalah yang Sedih. sedih ya. Apa sedih saya kebagiannya ya. Padahal saya sukanya itu yang tertawa atau senyum. Tapi nggak apa-apa lah.
Sudah, bolanya dikumpulkan lagi. Oh, siap. Oke, Oke. dikumpulkan lagi Pak Budi. Baik, saya simpan di belakang. Ini adalah mengenai pilihan, simpan di depan kantongnya. Jadi, seperti tadi saya katakan ya, pintar-pintar kita memilih. Betul ya Bu Rita ya, Pak Budi ya? Ya. Apakah kita sesuai dengan pilihan kita? Kita lihat masing-masing di kantongnya. Siap? Siap. Di kantong saya punya satu buah permen lollipop ini. Ada? Ada? Kita cari. Boleh. Ambil aja. Ada? Oh, Bu Rita ada juga ya? Tapi kecil. Oh, aku permen juga ada. lollipopnya. Ya, berikutnya boleh tunjukkan dua-duanya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oh. Oke, Fatin dan Pak Budi sama ya. Saya lebih besar, Bu Rita Lebih kecil. nggak apa-apa. Oh iya. Sesuai pilihan. Kalau Bu Rita tadi pilihnya atau dapatnya yang mana nih? Yang sedih, dapat yang besar. Ya. Oke, Bener juga. ini lantainya sudah bersih, simpan di bawah nggak apa-apa karena ini juga di cover ya. Iya, baik. Di kantong saya, oke ada boneka. Fatin dapat yang tadi ya. Yang aku Boneka ya, bagus. kecil. Ini lebih besar Pak Budi ya. Iya, Pak besar. Budi Iya, lebih kecil. kecil. Saya paling besar. Oh, Paling oke. kecil. Sesuai pilihan Bu Rita ya. Yes, yes. Kalau Bu Rita duduknya di sana dapatnya yang Yang itu lebih tadi. besar. Ya, Kalau di siap. sini paling besar. Nggak apa-apa. Ini rezeki sesuai pilihan kita. Ya. Ya, setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Setuju Bu Rita, Setuju, Bu Rita ya? setuju. Oke, kita simpan di bawah. Di kantong saya ada coklat. Ya, coklat. Coklatnya tunjukkan seperti ini. Ya, tenang, mereknya ditutup ya. Supaya Anda tidak tahu mereknya apa. Karena tidak mensponsori acara ini. Baik, Bu Rita. Oh, lebih kecil juga nggak apa-apa Bu Rita ya. Aduh. Ini tidak ada sentimen pribadi, tidak ada ya, sesuai pilihan. Semua bebas ya. Baik, simpan di bawah. Nah, sebetulnya ini yang terakhir. Oke. Bu Rita, Pak Budi, Fatin. Yap. Berikutnya isinya uang. Nah, ya. Saya mulai dari Fatin dulu ya. Iya, silakan. Saya jalan. Perhatikan, ini tidak ada kecepatan tangan ya. Ini benar-benar murni pilihan. Ada amplopnya, boleh saya? Ada, boleh. Oke, amplopnya. Ini? Ya, betul. Senyum sesuai dengan ini kan. Iya. Jadi tidak ada pemaksaan. Saya buka dan di sini ada tulisannya selamat Fatin ya. Iya. Anda mendapat hadiah uang sebesar Rp500.000. Iya, terima kasih. Tangan ya. Duduk doang dapat 500.000. Waduh, ini. Aduh. Oh, ini bukan simbolis. Silakan. Kenapa? Ambil. Oh, Ambil, ada amplopnya dibuka. Wow. Betul ya? wah, Rp500.000. beneran, guys. Pasti pada ngiri kan yang di bawah kan ya? Gak apa-apa. Setiap Nah, orang ini. punya rezeki masing-masing. Fatin Yep. bilang seperti ini. Ini rezeki saya. Ini rezeki saya. Ini rezeki saya. Sesuai pilihan saya. Sesuai pilihan Tepuk saya. tangan yang meriah ya. Beres ya. Saya simpan di sini. Baik. Pak Budi. Ya. Fatin 500.000. Pak Budi, boleh? Ya. Saya ambil. Tidak ada kecepatan tangan. Perhatikan kalau magician main itu, perhatikan tangannya. Selamat Anda mendapat hadiah uang sebesar Wah. 1 juta rupiah. Waduh, duduk doang ya Pak Budi ya nggak apa-apa. Ambil Pak. Ini bukan simbolis, langsung dapat. Dibuka amplopnya. Oh, yes. Hitung dulu Pak ya. Diraba di terawang 1 juta rupiah. Betul? 1 juta. Wow, tepuk tangan dari Anda semua. Ini benar-benar real, maksudnya jangan sampai berpikirnya ini ada kantong cadangan atau apa, nggak ada. Saya nggak pernah bermain seperti itu. Kosong ya. Di sana juga sama. Oke Bu Rita. Saya buka Bu Rita. Walaupun tadi dari awal Bu Rita dapatnya permen kecil ya. Boneka kecil, coklat juga kecil, yang lain lebih besar Bu Rita. Tapi jangan menilai seseorang sebelum pekerjaannya selesai. Ini dia, Bu Rita, namanya rezeki. Oh, oke. Selamat Anda mendapat hadiah uang sebesar Rp20.000 saja. Kecil semua ternyata. Yang paling penting ini kita bisa mensyukuri apa yang kita dapat. Benar. Ya. Buat apa dapat Betul. lebih besar, tetapi tidak apa ya, tidak bermanfaat. Setuju Bu Rita ya? Atau tidak happy. Tidak happy atau tidak happy ya. Dibuka Bu Rita, ada uangnya. Masih ada kak uang. Yeay. 20. Ya. Yeay. Beli Tepuk tangan dong. takjil. Teman ada 20.000 nggak tepuk tangan ya. Ini rezeki sesuai pilihan. Fatin dan Pak Budi juga. Oh ya, saya juga ada amplop. Ya. Oh iya, Mas. Oke, saya simpan di sini. Yes. Pak Budi, supaya menghindari saya melakukan dengan kecepatan tangan, tolong bisa oke. tolong ambil. Jangan sampai kesannya saya menukar sesuatu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ya. Kalau Pak Budi, Fatin, Bu Rita duduk di sini, ini yang didapat.
Selamat Anda mendapat hadiah uang sebesar 100 juta rupiah. Wow. Itu yang mana tadi? Yang gambar Ini harus saya sobek membuktikan bahwa ini tidak ada yang lainnya lagi. Kenapa tidak pilih di sini? Dan uangnya dipegang aja nggak apa-apa. Oh iya. Ya, takutnya dipikirnya nanti saya bisa dengan kecepatan tangan mengambil kembali. Dapat 500, Pak Budi dapat 1 juta. 1 juta, Burita 20.000. Dipegang aja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh iya, sebentar. Ya. Kalau duduk di sini, Anda dapat 100 juta rupiah. Dan di belakang ada tulisan Pak. Oke. Apa tuh? Tulisannya, dan sebagai bonus, semua hadiah uang yang dimenangkan oleh peserta lainnya sekarang menjadi milik Anda. Ini tulisannya. Iya, main monopoli. Mohon maaf, Fatin. Ya, ya. Ini ada tulisannya, sesuai Iya, kebutuhan betul ya. iya. Pak Budi ini bener ya? Aduh. Ikhlas ya, bulan diambil suci. saya sebelah ini. Aduh. Lumayan ya. Tolong Pak Budi, dibuka betul. Saya harus hitung bener Apa ya. tadi? Oh bener ya, takut diambil 100. Oke, sesuai kata Bu Rita. Saya paling nggak apa-apa, ikhlas. nggak apa-apa ya. Ini namanya pilihan. Pilihan ada konsekuensinya. Kalau duduk di sini dapat 100 juta dan dapat semua uang di sini. Sebentar ini Ya ada asisten. tulisannya juga Master di belakangnya. Gak ada Kalau kan yang kosong ya. 500 Sebentar ini asisten saya memang kurang jeli. Ini ada yang terlipat di sininya ya. Apa tuh? Sebentar. Oh, dapat sebagai bonus semua hadiah uang yang diberikan oleh peserta kecuali lain yang sekarang 20.000. menjadi milik Anda. Kecuali yang 20.000 rupiah maksudnya. Kecuali yang 20.000 rupiah. Oke, berita ya. Namanya rezeki nggak kemana-mana. Betul. Maaf ya Fatin. Gak apa-apa Master. Aduh, Pak Budi, ikhlas ya. saya simpen ya. Master Jo. Oke. Ini bicara soal pilihan. Dan Bu Rita saya tanya jujur. Ya. Dengan 20.000, jujur ya Bu ya? Ya. Cukup atau kurang? Kurang cukup segini atau kurang besar? Jawab jujur aja. Kurang besar. Hampir semua ditanya pasti jawaban Iya, seperti itu. karena Wajar ya, 10.000. saya berikan yang lebih besar untuk Bu Rita. Ini 20.000 rupiah. Jadi lebih besar kan sesuai kan? Bercanda. Saya nggak mungkin seperti itu ya. Nanti dipikirnya, aduh ini kok ngerjain saya. Saya berikan yang benar-benar lebih besar lagi. Ini lebih besar lagi Bu Rita ya. Supaya fair aja. Udah hampir bisa dibawa pulang. Pak Budi, Bu Rita, Fatin. Ini bicara soal pilihan. Seperti apa kita sekarang tergantung dari hasil pilihan masa lalu. Dan seperti apa kita nanti tergantung dari yang kita pilih saat ini. Setuju ya? Ya. Fatin menjadi penyanyi, menjadi profesi masing-masing, itu tergantung dari pilihan kita. Bicara soal pilihan yang tadi saya katakan dari awal, Bapak, tolong Pak, Fatin, Ibu, dipegang ininya, pegang. Ini adalah dipegang seperti ini Bu. Yes. Dibuka Bu perlahan-lahan, Oke. perlahan-lahan. Kenapa saya mendapat lebih dari yang lain? Dibuka, buka saja. Karena yang lain cross semuanya. Dan kalau saya, ini yang didapatkan pendapatan lebih atau sesuatu yang lebih karena saya memiliki yang satu ini. Ini sedih karena kenapa tidak ada yang milih di sini? Maksud sedih itu seperti itu. Saya buka karena saya memiliki ini. Ya, karena saya memiliki Segar Dingin SDC 1000, maka saya mendapat banyak sekali kelebihan. Dan sekali lagi, Ibu silakan duduk di Ya, sana, siap. bisa dibawa ininya. Oke. Fatin juga. Pak Budi jangan dulu, jangan oke. dulu duduk ya. Kenapa? Karena Segar Dingin SDC 1000 saat ini akan memberikan kemasan yang sangat istimewa, kemasan baru. Dan Pak Budi bisa berdiri. Saya minta kuncinya, ada kuncinya nggak ya? Ada kuncinya, minta kunci. Nah kunci, karena ada sesuatu yang akan dibuka oleh Pak Budi dan akan diperlihatkan kepada seluruh audiens bahwa di balik kami, di belakang kami ada sebuah box ya. Dan box ini, silakan Pak Budi sebelah sini. Ya. Oh ada di sini ya. Oh kuncinya nempel di sini. Baik ya, ini kunci istimewa yang di tempat lain nggak ada. Pak Budi pegang. Silakan buka. Ada sesuatu yang istimewa. Baik. Pak Budi bisa di sini juga nggak apa-apa. Ya, supaya lebih enak bukanya. Ya, bisa. Perlahan-lahan ini perlu kesabaran ya, karena ada sesuatu yang istimewa ya. Oke, bisa Pak? Agak susah. Iya. Memang di studio dingin ya, jadi memang saya juga gemetaran. Bisa Pak? Oke, saya ulangi. Oke, saya buka. Perlahan-lahan. Bentar. Ini bukanya harus ini nih. Bentar. Perlahan-lahan karena memang kuncinya kenceng banget. Iya. Waduh, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, sudah bisa. Ya, Pak Budi.
Silakan diangkat, ada sesuatu yang istimewa. Inilah yang akan diperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah, ya kita angkat bersama-sama, sebuah kemasan baru dari Segar Dingin SDC 1000. Pak Budi, silakan buka pitanya. Baik. Dibuka. Baik, ya buka saja Pak Budi. Baiklah, Nah, ini dia boleh tepuk tangannya? kemasan baru yang siap. Ya, Di dengan launching. ini Wings Group Indonesia sebagai perusahaan fast moving consumer goods terkemuka di Indonesia dengan resmi meluncurkan Segar Dingin SDC 1000 sebagai suplemen kesehatan berupa minuman serbuk effervescent, vitamin C yang memiliki triple proteksi yaitu vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Segar Dingin SDC 1000 bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Kami juga mengundang untuk Bu Rita dan juga Fatin untuk bergabung untuk diabadikan momen ini bersama rekan-rekan yang sedang menonton dan juga rekan-rekan media. Kami persilahkan untuk di screenshot dari layarnya masing-masing. Dalam hitungan ketiga boleh hadap ke sebelah tengah. 1, 2, 3, tersenyum. Hitungan ketiga berikutnya kasih pose yang paling seger. Mantap. 1, 2, 3. Ya, hitungan ketiga berikutnya kasih pose lagi seger dingin. Iya, iya, lagi nikmatin ini sparklingnya. 1, 2, 3. Ya, terakhir gaya bebas. 1, 2, 3, yeay! Sekali lagi tepuk tangan buat SDC 1000. Ini di atas peluncurannya. Luar biasa sekali. Baik. Yes, boleh semuanya maju lagi bergabung. Kita berpose bersama lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, itu dia. Seru sekali benar-benar dari launching kita ini dan pasti semoga semua terhibur. Terima kasih banyak pastinya untuk Fatin, untuk Pak Budi, untuk Master Josandi, terima kasih banyak. kasih. Untuk Bu Rita juga terima kasih banyak. Kita juga mengucapkan terima kasih pastinya untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah bergabung hari ini. Udah join dari awal sampai akhir dan juga teman-teman yang udah nonton hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, itu dia, buat ikutin challenge kita. Jadi gampang banget tinggal di-share aja keseruannya di Instagram Story. Keseruan yang tadi hari ini dari performance-nya Fatin, performance-nya Master Josandi. Di-share aja keseruannya semuanya. Dan itu di-mention langsung ke @sdc1000.id, @cewekbanget, @hi_online_, dan juga tag ketiga teman kamu. Habis itu jangan lupa kasihin hashtagnya. Hashtagnya adalah bodyguard anti ngedrop. Ingat, nanti bentar lagi bakal dikasih hadiah, ada voucher dan juga hampers dari SDC 1000. Seru banget nih ya, makanya jangan lupa buat tepuk tangan sekali lagi, di follow langsung Segar Dingin di Instagram gitu ya, @sdc1000.id. Dan saya Akbari mewakili teman-teman yang bertugas sini, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak, selamat ngabuburit pastinya udah nonton live streaming dan juga dari official product launch saya Segar Dingin SDC 1000.